karena kerinduan kita nggak pernah bertemu dengan beliau secara offline karena dalam suatu kondisi musibah COVID-19 ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ernest dan tidak lupa kepada rekan-rekan yang di dalam forum yang membahagiakan ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang Muslim, dan kepada rekan-rekan semua, salam sehat sejahtera selalu. Rekan-rekan semua, di dalam sebuah kondisi hari ini, kita yang menjadi pelaku, kita yang menjadi pengembang, bahkan kita pun hari ini juga sangat pantas disebut kita juga sebagai orang-orang yang siap akan menjadi pasukan menjaga marwah bendera dari AFC. Karena secara dasar ini kita patut berbangga dan terima kasih kepada Pak Ernest. Tanpa ada AFC, mungkin di antara teman-teman punya ceritanya lain, tidak seperti hari ini. Seperti kemarin, waktu leader sharing, berapa banyak dari rekan-rekan, mulai Pak Agus Oka, Bu Chandra, termasuk juga Ibu Wena, bagaimana dengan kondisi usahanya yang mengalami sebuah kondisi keterpurukan dengan adanya musibah ini. Begitupun juga secara personal, rekan-rekan yang juga ketemu kami, baik secara online maupun offline, dia mengatakan terima kasih. Di luaran sana orang meratapi kondisi-kondisi ekonominya karena tidak ada income. Yang karyawan mereka sudah kehilangan pekerjaan, bahkan terancam. Waduh, putus ya? Pak Harto hilang ya. Oke, selamat siang teman-teman semua ya. Acara hari ini kita berbincang-bincang dengan Pak Ernest. Ini sesuatu yang menarik sekali ya. Pagi-pagi kita sudah kedatangan tamu yang besar ini dari kantor pusat. Badannya jadi besar. Sama semua Pak kayaknya situasi COVID. Nah ini Pak Harto sudah kembali Pak Harto. Oke Dok, sorry ya. Jadi teman-teman semua, apa berita-berita yang paling membahagiakan? Karena AFC benar-benar di dalam kondisi ini menunjukkan suatu nilai-nilai yang sangat agung dan luhur dengan produk, dengan visi misinya, apa yang selalu kita dengarkan, kita lihat ada di layar dalam setiap LOP. Inilah hari ini teman-teman bisa buktikan. Maka kita semuanya, mari selalu berdoa, Pak Ernest, Pak Mike, Bu Helen, Pak Niko, dan seluruh jajaran stafnya selalu di bawah satu lindungan Tuhan Yang Maha Esa dengan diberikan kesehatan, selalu sehat walafiat. Nah, rekan-rekan semua, apa berita-berita di luaran sana, ini pun juga satu sisi menjadi satu berita negatif yang tidak nyaman, tetapi satu sisi juga akan menjadi satu berita positif kalau kita mau merubahnya. Di luaran banyak sektor usaha yang mengalami keterpurukan, apalagi teman-teman yang bermain ada di industri MLM. Saya kebetulan dekat beberapa pemilik MLM di wilayah Surabaya. Mereka sudah mengatakan 1-2 perusahaannya udah ditutup. Bahkan ada MLM punya nama di Surabaya juga mengalami kondisi-kondisi keterpurukan. Bahkan mereka satu perusahaannya udah ditutup sejak pertengahan bulan kemarin. Tinggal satu perusahaan ini, mereka sudah ditinggalkan leader-leadernya, mereka merasakan nggak mengalir, nggak ada uang bisa dari sana. Nah, rekan-rekan semua, banyak yang juga baru mendirikan MLM, baru 3 bulan ini, 3-4 bulan, mereka mengalami suatu keterpurukan. Ini mungkin berita buruk yang memprihatinkan, kita ikut prihatin dengan kondisi itu. Tapi di satu sisi, teman-teman semua, kita jangan pernah kendor, karena AFC sudah mampu menunjukkan taringnya, mau menunjukkan satu integritasnya dalam kondisi hari ini. Artinya apa? Di sana pun masih banyak orang-orang yang sesungguhnya perlu mendapatkan apa yang benar, apa yang ada di AFC untuk bisa merapat menjadi bagian dari kita. Sehingga teman-teman semua ada potensi yang sangat besar ada di sana. Ujian demi ujian hari ini telah datang. Hari ini Pak Ernest akan bercerita kenapa sih teman-teman semua harus mulai menjaga email, mulai menjaga
di sosial media. Kenapa? Karena pola-pola yang dilakukan, yang namanya orang mengambil sebuah kesempatan, itu dengan berbagai macam hal. Maka kenapa pentingnya kita berkomunikasi dengan jalur sponsor Anda, dengan leader-leader aktif Anda. Ini sangat penting. Kenapa sih kita harus ngikutin NDO? Kenapa kita harus ngikutin training-training? Karena disitulah update-update yang harus kita pahami. Bahkan ada yang tanya, kenapa sih passwordnya kok sulit-sulit? Anda nggak paham. Karena password itu juga hari ini yang namanya password itu sudah ada aplikasinya. Maka kalau Anda menggunakan password hanya angka saja, Anda pasti jebol. Aplikasinya sudah ada. Kenapa password di AFC ada huruf kapital, ada huruf kecil, dan angka? Karena itu sangat susah untuk di-random menggunakan aplikasi untuk menjebol password Anda. Nah ini teman-teman yang untuk bisa memahami. Kenapa? Karena di dalam akun Anda, di sana ada uang, di sana ada nilai-nilai angka yang bisa diambil keuntungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin dan percaya Pak Ernest sudah menyiapkan beberapa barikade-barikade secara IT yang akan mengetahuinya kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari sini teman-teman semua, Pak Ernest ingin berbicara, ingin ngobrol, ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan yang sangat kami inginkan bagaimana ini sudah mulai lahir leader-leader yang sudah mulai punya tim, yang sudah mulai punya pasukan, yang notabene-nya mungkin Anda tidak menduga tiba-tiba grup Anda besar, tiba-tiba Anda sudah punya ada leader-leader dan calon leader-leader besar ada di tim Anda. Maka saat ini tanpa panjang kata saya berikan waktu kepada Pak Ernest untuk bisa memberikan sesuatu nilai bagi kami semua yang sangat haus dengan ilmu, yang sangat haus dengan segala sesuatu yang memberikan kami untuk terus berjuang bersama-sama dengan AFC. Pak Ernest, kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Ini dahsyat ya tim Semut. Saya doain supaya sukses selalu tim Semut. Tim yang selalu bekerja keras. Ini kayaknya Zoom saya yang paling pagi. Biasa Zoom tuh sore atau malam, ini Zoom-nya pagi-pagi. Wah, pastilah tim Semut ini semuanya pasti akan sukses luar biasa ya. Dari pagi udah aktif. Lebih ya, saya cuma mau bilang ingat kita sangat beruntung kita semua ada berada di sini semua karena jodoh, dan jangan lupa kita semua ada di sini karena kebaikan Tuhan. Saya nggak bisa lepasin semua itu. Mungkin MLM lain bilang wah tentang uang, tentang hidup yang super, yang di boosting gitu ya, yang di image-nya dinaikkan, naik Ferrari, naik Lamborghini, naik mobil mewah, rumah-rumah mewah, padahal semua hutang gitu ya. Saya nggak mau ngomong itu, cuma saya mau bilang di sini yang diagungkan satu aja Tuhan, personal Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, kita ini semua nggak akan pernah bisa jadi gitu. Ini hal yang sangat impossible Bapak dan Ibu. Agama apapun, saya percaya Tuhannya tetap satu gitu Bapak dan Ibu ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Mau agamanya bermacam-macam, teman saya bilang, menurut saya kita semua di bawah satu Tuhan gitu ya. Kenapa saya bilang gitu Bapak dan Ibu? Kan saya mau bilang gitu karena saya tidak ada pengalaman MLM sebelumnya gitu. Dan kita ini menggandeng farmasi yang nggak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Farmasi yang sangat besar, sudah go public, salah satu farmasi tertua dan terbesar di Jepang Bapak dan Ibu. Ini nggak main-main loh Bapak dan Ibu. Maksudnya kalau MLM itu sebenarnya AFC hanyalah sebuah brand. Brand biasa aja, nothing special. Cuman siapa yang di belakangnya itu yang berharga Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya kesempatan ada promo trip ke Jepang, nanti coba ikut Bapak dan Ibu ya, dan lihat gitu. Bapak dan Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang title-nya PhD. Umurnya dia sudah 50 tahun mengabdi di dunia kesehatan Bapak dan Ibu. Dan bukan cuma satu orang Bapak dan Ibu, bisa sampai 20 sampai 30 orang yang title-nya PhD. Mereka tuh hidupannya meneliti demi untuk suatu saat mendapatkan hadiah Nobel gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, pokoknya mereka memberikan seluruh hidupnya ke sana Bapak dan Ibu. Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita gitu ya. AFC itu di backup sama orang-orang yang hebat-hebat di belakangnya. Nah, again kalau mau dibilang MLM lain juga banyak produk yang hebat, yang bagus. Iya benar Bapak dan Ibu. Tapi kita selain
banyak orang-orang yang hebat berdiri di belakang produk kita juga diaudit Bapak dan Ibu. Setiap 3 bulan kita melakukan, either orang Jepang ke sini, atau saya ke sana, itu harus membuat laporan. Jadi kita nggak bisa sembarangan Bapak dan Ibu. Nah, kita semua tahu kita masuk masa-masa yang sangat sulit saat ini, masa COVID gitu ya. Nah, kalau orang Cina bilang, COVID ini ada 2 hal Bapak, makanya masa-masa seperti ini nih, ada 2 hal Bapak dan Ibu. Dia bilang satu ada kesempatan, satu lagi ada bahaya. Itu ini bahasa Chinese dari opportunity gitu, kesempatan gitu. Ada kesempatan, ada bahaya gitu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu boleh pilih. Sorry, saya ralat. Dalam bahasa Cina itu ada tulisan krisis gitu Bapak dan Ibu ya. Kita sedang memasuki masa krisis buat orang dunia. Nah, masa krisis itu dalam bahasa Cina ditulis dalam 2 kata. Nomor 1 adalah bahaya, yang kedua adalah opportunity Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu boleh pilih. Bapak dan Ibu mau pilih tinggal di dalam zona bahaya, atau Bapak dan Ibu mau pilih dalam kesempatan nih Bapak dan Ibu ya. Itu bahasa Cina ada 2, krisis, ada bahaya, ada kesempatan. Bapak dan Ibu mau pilih kemana? Kalau kita selalu percaya kesempatan Bapak dan Ibu. Kenapa saya bilang kesempatan? Karena kebetulan sekali, ini kenapa saya bilang dari awal, ini semua rencana Tuhan tepat pada waktunya gitu. Kenapa kita bisa masuk saat ini dan sudah booming saat ini gitu Bapak dan Ibu ya? Karena menurut penelitian, saya juga banyak sekali teman-teman yang berbisnis, pebisnis yang sangat kaya sebenarnya Bapak dan Ibu ya, punya hotel di Bali, punya mall, ada yang pokoknya orang-orang hebat deh. Nah, waktu masa krisis ini, mereka juga kepalanya sangat pusing, karena mereka semua masih mengandalkan bisnis tradisional, Bapak dan Ibu. Nah, saya baca, di tahun 2020 ini, yang bisa survive itu adalah bisnis 4.0 dan bisnis farmasi. 2 bisnis ini akan bertahan, Bapak dan Ibu, di tahun 2020. Nah, gimana? Kita nomor 1, kita sudah berpartner dengan perusahaan farmasi. Itu nomor 1 loh Bapak dan Ibu kalau dibaca ya. Peluang terbesar untuk tahun 2020 adalah bisnis kesehatan atau bisnis farmasi gitu Bapak dan Ibu. Dan kita sudah ada di kapal yang tepat. Kita sudah ada di tempat yang tepat. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut menghadapi tahun 2020 yang serem ini ya. Karena kita bukan cuman sekedar perusahaan MLM biasa Bapak dan Ibu. Kita perusahaan MLM yang super, yang di backup oleh perusahaan farmasi yang luar biasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus pegang itu ya. Dan yang kedua adalah bisnis 4.0 di situ. Nah, buat Bapak dan Ibu yang belum mengerti apa sih bisnis 4.0, bisnis itu ada 2 macam, ada yang tradisional, ada yang 4.0. Bisnis tradisional itu berarti Bapak dan Ibu masih mengandalkan sewa gedung, brick and mortar gitu ya. Bapak dan Ibu masih mengandalkan customer datang, lalu transaksi dengan Bapak dan Ibu, mengandalkan orang datang. Nah, itu adalah bisnis 3.0. Bisnis ini bisa bertahan, cuman agak sulit Bapak dan Ibu. Tapi kalau bisnis 4.0, itu adalah bisnis yang sudah tidak lagi Bapak dan Ibu nggak butuh lagi menyewa tempat, Bapak dan Ibu nggak butuh lagi menyewa karyawan, semuanya sudah diatur oleh sistem Bapak dan Ibu, sistem digital gitu. Nah, kebetulan sekali kita di pertengahan tahun 2019 itu sudah mau berakhir, kita langsung pindah ke sistem baru yang sekarang ini. Dulu banyak orang yang bilang, waduh susah lah, kenapa mesti pindah sistem segala macam. Karena saya lihat sistem yang dulu ini nggak akan bisa support growth Bapak dan Ibu kalau dilihat ke depan gitu ya. Sistem yang lama itu kalau ada yang belum tahu, Bapak dan Ibu harus hubungin kantor, tukar PIN, lalu transaksi secara manual, lalu bisa mememberkan, harus isi form, dan lain-lain. Capek, maksudnya secara convenient, ya lebih convenient. Bisa hubungin Lia, tolong daftarin, segala macam. Tapi secara digital susah Bapak dan Ibu ya. Akan susah untuk menjadi besar. Lalu kita bilang, oke, kita harus ambil decision, kita akhirnya decide untuk kita waktu itu pindah ke digital yang sistem kita pakai sekarang. Nah, Bapak dan Ibu harus mempelajari sistem kita, karena di sistem kita ini super canggih sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada web link yang bisa di-copy, Bapak dan Ibu bisa kalau sharing di Facebook, Bapak dan Ibu bisa copy link ini, dan kalau ada orang tertarik langsung bisa gabung, langsung ke kaki lemah Anda untuk kaki pencairan. Bapak dan Ibu, di sini saya bilang ke Niko juga, Niko, fokus kita cuma satu kali di masa seperti ini. Gimana caranya supaya member dan leader tetap make money. Itu aja fokus kita. Gimana caranya di masa sulit ini orang-orang tetap wealthy di AFC, di member. Jadi kita bikin terobosan-terobosan demi terobosan
untuk mengarah ke sana, Bapak dan Ibu. Kembali dulu, tadi nomor 1 bisnis yang akan survive adalah bisnis farmasi, yang kedua adalah bisnis 4.0. Nah, kita sudah masuk ke dalam platform 4.0, Bapak dan Ibu. Platform yang digital, Bapak dan Ibu cuma menawarkan saja, bisa sign up, Bapak dan Ibu bisa sambil tidur-tiduran, bisa sign up member baru, barangnya Bapak dan Ibu nggak usah pusing, akan dikirim otomatis dari gudang. Itu sebuah sistem 4.0. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah ada di kapal yang tepat, Bapak dan Ibu. Bisnis 4.0 dan farmasi besar gitu, Bapak dan Ibu ya. Nah, kita semua sangat beruntung, Bapak dan Ibu. Again, of course ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Bapak dan Ibu. Di masa-masa seperti ini, Bapak dan Ibu yang biasa ketemu orang, Bapak dan Ibu yang biasa closing harus personal ngobrol gitu, Bapak dan Ibu ya. Di masa-masa seperti ini, Bapak dan Ibu harus belajar menyesuaikan diri. Nah, di masa krisis seperti ini, Bapak dan Ibu, yang penting Bapak dan Ibu harus punya mimpi, Bapak dan Ibu. Saya selalu bilang, Bapak dan Ibu harus print mimpi. Itu penting sekali, Bapak dan Ibu. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya sudah pernah mengalaminya, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu harus punya pegangan. Seseorang itu bisa maju karena mimpinya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu tanya dulu sama diri sendiri. Bapak dan Ibu di tahun ini mau apa? Apakah Bapak dan Ibu mau rumah, mau mobil baru, mau apa Bapak dan Ibu? Print. Kalau bisa di print, ditempel di tempat yang Bapak dan Ibu bisa lihat gitu ya. Jadi waktu Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, lihat mimpi itu, gairahnya bangkit lagi, fighting spiritnya bangkit lagi, Bapak dan Ibu. Nah, kenapa seorang petinju kadang-kadang kalau ditinju dia sudah nggak ada tenaga, dia jatuh, dia bangkit lagi, Bapak dan Ibu. Karena dia cuma punya satu visi, Bapak dan Ibu, yaitu menang, mendapatkan belt kemenangan itu atau hadiah kemenangan itu. Kalau dia nggak lihat itu, dia akan bilang, ngapain saya udah dipukul, udah capek, jatuh aja, udah KO, selesai gitu. Nah, Bapak dan Ibu perlu punya pegangan mimpi ini, Bapak dan Ibu. Yang belum punya mimpi, ayo print. Maksudnya mimpi itu nggak bisa cuman, saya pengen punya rumah, lalu nggak ada gambarnya. Itu susah, Bapak dan Ibu. Print rumah yang Bapak dan Ibu mau, tipe-tipe seperti apa, print. Apa kalau misalnya, oke, saya mau jadi samurai, saya mau jadi bushido, saya mau jadi apa, Bapak print, terutama ada nominalnya gitu ya. Nanti nominal ini mau buat apa, Bapak dan Ibu print dan tempel. Itu penting sekali, Bapak dan Ibu. Punya pegangan untuk mimpi, Bapak dan Ibu ya. Sehingga waktu Bapak dan Ibu fight di lapangan, waktu orang belum mau closing, Bapak dan Ibu nggak putus semangat dan menyerah. Bapak dan Ibu lihat lagi mimpi itu, kembali lagi ke mimpi itu, fight lagi. Ditolak nggak apa-apa, pulang fight lagi Bapak dan Ibu, sampai akhirnya semua mimpi itu terjadi. Nah, mungkin saya cerita sedikit, kalau yang sudah pernah mendengarkan, semoga nggak bosen. Waktu saya di Amerika, Bapak dan Ibu, saya sudah melakukan, kita waktu itu start satu bisnis di kota Atlanta. Bisnis kita dalam setahun lumayan maju, tapi nggak tahu di hati kecil kita, kota ini nggak cukup besar untuk kita bisa maju. Lalu kita coba cari kota apa ya kira-kira yang kita bisa menjadi lebih besar gitu ya. Akhirnya kita decide untuk pindah ke kota Houston, Bapak dan Ibu. Kita nggak ada kenalan sama sekali di kota Houston, dan saya sudah 5 tahun berada di Atlanta. Orang-orang Atlanta sudah seperti keluarga buat saya. Saya nggak ada kenalan lain selain mereka gitu. Nah, tapi kita akhirnya decide karena mimpi, saya percaya, istri saya juga bilang kita harus pindah. Akhirnya kita pindah ke kota Houston. Nah, seminggu sebelum perpindahan ini terjadi badai besar. Waktu itu Katrina menghancurkan seluruh wilayah pesisir apa itu ya, Northwest ya, pokoknya seluruh New Orleans, Houston, Texas itu semua kena sapu badai, habis, dan perekonomiannya sangat terpuruk, Bapak dan Ibu. Itu seperti medan perang. Waktu kita mau pergi, teman-teman pada bilang, Pak Ernest, ngapain kamu pergi ke sana sih? Itu udah kayak perang gitu, sudah hancur-hancuran, ekonomi jelek, kamu mau ngapain di sana? Udah, batalin aja niat. Cuman, again, Bapak dan Ibu, kalau sudah punya mimpi dan kita gambarin dalam pikiran kita, mungkin yang sudah pernah ikut Diamond Camp gitu ya, ingat kita harus punya mimpi, visi, itu semua jangan lupa, Bapak dan Ibu. Ilmu-ilmu yang sangat berharga, Bapak dan Ibu. Waktu kita sudah gambarin di dalam pikiran kita punya komitmen. Waktu itu Pak Harto pernah ajarin tentang full committed gitu ya, untuk mimpi itu gitu. Nah, saya udah gambarin, lalu saya tetap pergi, Bapak dan Ibu. Nggak peduli. Waktu saya sampai di kota Houston, saya juga, waduh, ini kota kok hancur banget ya. Saya sempat
apakah ini keputusan yang benar untuk pergi ke sini? Lalu kita karena sempat takut, lalu kita pergi ke kota itu, ke tengah kota, kita lihat gedung-gedung. Karena waktu itu zaman itu customer kita adalah gedung-gedung besar gitu. Kita cuma lihat gedung-gedung besar itu dari tempat parkiran, kita bilang ini customer saya, ini akan menjadi customer saya, ini akan menjadi customer saya. Semua gedung-gedung itu kita klaim dalam pikiran kita, digambarkan, ini akan jadi customer, ini akan jadi customer, dan kita ucapin Bapak dan Ibu, ucapin gitu. Bayangin dan ucapin, ini akan jadi customer kita dengan full heart gitu. Padahal nggak kenal siapa-siapa juga. Nah, singkat kata Bapak dan Ibu, dalam waktu 6 bulan itu semua benar-benar jadi customer kita gitu. Dan setelah dalam 1 tahun kita menjadi salah satu preferred vendor yang terbesar di kota Houston untuk bisnis itu Bapak dan Ibu. Nah, karena kuncinya apa sih? Kuncinya saya cuma orang Asia loh Bapak dan Ibu. Zaman itu orang Asia itu dianggap remeh. Zaman itu Cina belum sehebat sekarang gitu. Zaman itu masih Asia bisa apa sih? Dan saya juga ngomongnya nggak, kalau bahasa Texas itu lebih Southern accent gitu ya. Kita kelihatan orang asing gitu. Orang-orang mana bisa sih? Tapi ternyata bisa Bapak dan Ibu ya. Kenapa bisa? Karena semuanya sudah digambarkan di pikiran. Karena saya punya mimpi dan kita kejar mimpi itu Bapak dan Ibu. Penting untuk punya mimpi Bapak dan Ibu ya. Print itu kalau Bapak dan Ibu mau sukses di sini, Bapak dan Ibu harus punya mimpi. Yang kedua, di masa krisis seperti ini Bapak dan Ibu harus bisa beradaptasi. Beradaptasi tadinya biasanya Bapak dan Ibu harus ketemu muka. Nah, sekarang nggak bisa. Kadang-kadang kan pemerintah bilang, oh ya 1 minggu di lockdown, tiba-tiba di extend jadi 1 minggu lagi, nggak kerasa udah sebulan di extend, mau ditambah lagi. Kita nggak tahu sampai kapan nih bisa seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, yang bisa survive itu adalah orang yang bisa beradaptasi. Bapak dan Ibu, kita puji Tuhan kita punya partner seperti Niko gitu ya, sebagai GM yang selalu temenin Bapak dan Ibu untuk bisa survive di masa-masa seperti ini. Kita bilang manajemen tidak akan tinggal diam, kami akan selalu temenin Bapak dan Ibu selama kami bisa Bapak dan Ibu ya. Temenin supaya Bapak dan Ibu nggak merasa berjuang sendirian. Saya juga selalu bilang ke leader-leader, ingat bawah Anda gitu ya, temenin bawah Anda. Tema kita di tahun 2020 ini adalah no one gets left behind gitu ya. No one left behind Bapak dan Ibu. Itu no one left behind itu adalah salah satu temanya marinir Bapak dan Ibu di Amerika gitu ya. Jadi kalau di marinir di Amerika, kalau salah satu temannya tertembak dan jatuh, itu nggak ditinggalin. Dan misalnya contoh mereka lagi diserang nih, salah satu temennya jatuh, mereka nggak akan kabur dan tinggalin temennya. Mereka harus ambil tuh temennya sampai selamat. Bahkan kalau sampai mereka pun harus mundur, mereka harus kembali lagi untuk selamatin temennya gitu Bapak. Di AFC no one gets left behind Bapak dan Ibu. Kami manajemen akan selalu temenin Bapak dan Ibu, baik dalam acara-acara seperti Zoom seperti ini. Leader-leader Anda pun akan temenin Bapak dan Ibu ya untuk melewati masa-masa seperti ini. Dan saya percaya tahun 2020 adalah tahun keemasan kita. Kita akan sukses di tahun ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya sudah bayangin semua dalam mimpi saya. Percaya saya Bapak dan Ibu. Jika sudah digambarin dan kita bersama-sama lakuin, itu akan powerful Bapak dan Ibu. Pasti akan terjadi. Bapak dan Ibu, saya minta semuanya hari ini tutup mata 5 detik aja. Bayangin Bapak dan Ibu sedang sukses gitu ya. Bayangin Bapak dan Ibu sukses hari ini. Saya pasti akan sukses di AFC. Bayangin Bapak dan Ibu apa yang tadi mimpi Bapak dan Ibu? Punya mobil baru kah? Bapak dan Ibu mau ada di Dubai di atas panggung nanti sebagai daimyo atau sebagai shogun. Bapak Ibu bayangin nanti saya akan pergi ke Dubai, saya akan nginep di hotel ini, saya akan begini begitu Bapak dan Ibu bayangin. Kita akan sukses sama-sama di sini. Yang tadi beradaptasi, jangan lupa Bapak dan Ibu ya. Yang ketiga, yang pertama adalah kejar mimpi, yang kedua adalah beradaptasi, jangan lupa itu Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga integritas Bapak dan Ibu ya. Kita di sini adalah bisnis keluarga, kita bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Kita tidak boleh mengkhianati teman-teman yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu, penting sekali untuk menjaga integritas, jangan menjual di bawah harga. Jangan masa-masa seperti ini mengambil keuntungan dengan menjual online dengan harga murah, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus ingat, kita semua berjuang bersama-sama di sini. Bapak dan Ibu bisa untung sebentar, tapi Bapak dan Ibu menyakiti yang lain, Bapak dan Ibu, yang berusaha secara jujur. Percayalah Bapak dan Ibu, kita semua di sini ada Tuhan yang membela. Saya nggak bohong Bapak dan Ibu. Di sini sangat kerasa sekali
power Tuhan gitu ya. Untuk contoh semalam Bapak dan Ibu. Kenapa tiba-tiba kita bilang jangan lagi pakai password AFC 123 Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu masih ada yang pakai password AFC 123, itu Bapak dan Ibu udah nggak bisa login sekarang. Bapak dan Ibu masuk ke website, kalau menggunakan password AFC 123, maka Bapak dan Ibu harus klik namanya forgot password. Nanti di situ ada step-step verifikasi untuk Bapak dan Ibu mendapatkan password baru. Nah, kenapa saya mau bilang lagi Tuhan melindungi kita, Bapak dan Ibu? Kita perusahaan IT yang kita pegang itu sudah apa ya namanya, keamanannya sudah triple Bapak dan Ibu. Bukan sudah double lagi, triple. Kita bayar firewall yang terbaik, kita bayar security yang terbaik. Makanya kadang-kadang kalau passwordnya nggak bisa terlalu simple gitu Bapak dan Ibu ya. Agak memusingkan memang, cuman demi keamanan. Cuman ada satu Bapak dan Ibu. Kuncinya di member login gitu Bapak dan Ibu ya. Itu kalau Bapak dan Ibu pilih password yang lemah, ada celah di situ. Nah, kemarin kebetulan sistem kita kasih warning ada orang yang mencoba memakai user ID dan menggunakan simple password AFC 123 gitu. Nah, itu jadi bisa dibobol kalau misalnya Bapak dan Ibu memberi password yang nggak baik gitu, Bapak, yang terlalu simple gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kenapa saya mau bilang ada kebaikan Tuhan gitu ya? Ini gini ceritanya Bapak dan Ibu. Waktu ini saya cerita aja supaya ini ya, supaya maksudnya di sini kita tahu bahwa kita dilindungi Tuhan gitu ya. Sebelum sistem memberitahukan ini Bapak dan Ibu ya, sebenarnya mereka sudah mengambil produk di Surabaya gitu. Waktu mereka ambil produk di Surabaya, tiba-tiba ini pengambilan yang tidak lazim gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, staff kami di sana langsung aware gitu. Loh, ini kok ada ngambil seperti ini? Dia langsung hubungin kita, ini kayaknya ada yang salah deh di sini gitu. Lalu kita cek sistem, benar ada gini. Akhirnya bisa ke-trace semua. Disitulah saya percaya Bapak dan Ibu ya, kebaikan Tuhan. Tuhan melindungi kita semua dari bencana dan malapetaka. Kita boleh siapin sistem yang terbaik segala macam, cuman kalau tanpa Tuhan Bapak dan Ibu itu bisa berbahaya gitu Bapak dan Ibu ya. Apalagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, kenapa kita bisa AFC bisa melembutkan hatinya untuk bisa memberi kita menjadi MLM di Indonesia itu perjuangan yang sangat sulit Bapak dan Ibu. Kalau sekarang ini saya banyak bicara juga, tadi Pak Harto juga bilang gitu, banyak MLM di luar sana yang juga menderita gitu Bapak dan Ibu ya. Itu benar Bapak dan Ibu. Saya punya beberapa teman juga yang punya MLM. Kok tidak sesuai harapan gitu ya, dia bilang. Kita baru mulai begini, kok bisa jatuh gitu Bapak dan Ibu. Dan ini nggak banyak loh Bapak dan Ibu, sangat banyak. Saya juga kadang-kadang suka bertanya-tanya, loh kok bisa kita tuh seperti naik sendirian gitu Bapak dan Ibu ya, seperti pesawat yang take off sendirian, sementara yang lain tuh grounded gitu Bapak dan Ibu. Itu menurut saya cuman kebaikan Tuhan aja Bapak dan Ibu. Kok produknya bisa pas gitu ya untuk orang-orang Indonesia. Kok kita bisa gandeng AFC di waktu yang tepat gitu Bapak dan Ibu ya. Memang so simple kelihatannya Bapak dan Ibu. Cuman kalau Bapak dan Ibu lihat kenyataannya, AFC sales-nya sekarang masih tetap baik. Sangat bagus Bapak dan Ibu. Dan kita tetap stok datang terus, nggak berkurang Bapak dan Ibu. Kita nggak mau coba-coba saving money untuk karena membeli produk itu adalah investment Bapak dan Ibu ya. Kita harus lihat jangka panjang. Kita tetap fokusnya adalah di 200 miliar per bulan Bapak dan Ibu. Jadi terus barang yang kita beli segitu. Dan sampai saat ini tidak mengalami penurunan sales kita. Itu amazing banget Bapak dan Ibu. Sedangkan kalau mau ditanya-tanya, yang mimpin perusahaan ini, saya juga belum pernah di MLM gitu Bapak dan Ibu ya. Dan semua orang bertanya-tanya. Sampai satu saat saya disuruh ke Jepang, saya disuruh jelasin untuk gimana caranya tembus market di Indonesia. Saya juga bingung Bapak dan Ibu. Mau disuruh ngasih seminar di Jepang, karena orang Jepang bilang, mereka juga AFC dipanggil sama perusahaan-perusahaan besar Jepang, disuruh kasih seminar katanya. Kok bisa? Kita itu masuk koran loh Bapak dan Ibu. Penjualan sementara penjualan mereka turun 9%, kita di Indonesia naik 40% gitu. Waktu itu sebelum COVID ini ya, sebelum COVID juga sempat krisis moneter sih sebenarnya sudah mulai ada gitu ya. Cuman kita makin naik, semua orang heran gitu. Sampai AFC dipanggil untuk bicara di
nasional, retail nasional. Kenapa bisa seperti ini? Lalu mereka mau panggil saya. Cuman saya bilang gitu, wah kalau mau panggil saya harus bawa semua leader saya yang ada di AFC ini. Semua leader dan semua member harus bercerita. Karena ini bukan cerita saya, ini cerita member. Bapak dan Ibu, percayalah Bapak dan Ibu, di sini kita semua berjodoh, kita semua di sini bersama-sama berjuang Bapak dan Ibu ya. Tapi percaya Tuhan sedang berkenan di AFC Bapak dan Ibu. Saya bisa lihat itu Bapak dan Ibu. Tuhan lagi berkenan di sini. Kita terus dibawa naik Bapak dan Ibu, nggak turun Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu untuk sukses Bapak dan Ibu mesti percaya tadi. Nomor satu, ikutin aja modulnya ya. Punya mimpi, di print, perkatakan hal yang positif, jangan perkatakan hal yang negatif tentang diri Anda. Saya akan sukses. Saya pasti bisa melalui tahun 2020 dengan sukses, dengan baik. Ini tahun keemasan saya, selalu ucapkan Bapak dan Ibu, sambil dibayangkan di pikiran Bapak dan Ibu. Yang kedua, tadi integritas ya. Jaga integriti Bapak dan Ibu, karena itu penting. Kita di sini bersama-sama berjuang. No one gets left behind. Nah, kita dari perusahaan, dari manajemen akan selalu fokus. Di sini memang mungkin ada yang baru tadi, adaptasi Bapak dan Ibu ya. Untuk beradaptasi ke online, Bapak dan Ibu belajar. Yang belum ada Facebook, belajar Facebook. Yang belum Instagram, belajar Instagram. Nggak sulit asal mau dipelajari gitu Bapak dan Ibu ya. Kita akan selalu kasih seminar-seminar, Niko akan selalu kasih seminar-seminar tentang bagaimana sukses di online, harus berbuat apa, itu Bapak dan Ibu ikutin, jangan bosen-bosen. Memang kadang-kadang cuma dengerin orang ngomong nggak enak, gitu. Cuman Bapak dan Ibu harus belajar beradaptasi. Kalau mau menjadi sukses di tahun ini, Bapak dan Ibu harus bisa beradaptasi dengan situasi. Nah, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertemu, maka Bapak dan Ibu harus belajar online ini gimana dimaksimalin, Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat tadi kita bilang kita sangat beruntung, kita punya partner-partner seperti Niko yang milenialis gitu ya. Mereka tahu harus ngapain di online, bahkan konten-konten kita push untuk supaya Bapak dan Ibu bisa berjualan di online. Konten-konten setiap hari kita keluarin gitu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ada di grup seperti Toreda atau Samurai atau di grup-grup manapun, biasanya nanti ada broadcastan kayak banner-banner. Itu banner-banner semua sudah didesain untuk sosial media Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal sharing, mungkin ada teman-teman Bapak dan Ibu ngeliat, ih apa nih jantung, ih apa nih ini. Nah Bapak dan Ibu itu semua adalah jalan pembuka supaya Bapak dan Ibu bisa closing melalui online. Kita akan push terus itu Bapak dan Ibu, kita akan terus maksimalin usaha kita di sana supaya Bapak dan Ibu tetap make money di tempat ini Bapak dan Ibu. Fokus kami di perusahaan sekarang udah bukan profit gimana-gimana, mau gimana-gimana yang terlalu muluk-muluk. Kita sekarang lagi ganti visi. Kita cuma visi kita di tahun ini, semua leader di sini make money. Semua member di sini bisa menghasilkan Bapak dan Ibu. Tadi kalau ada di awal-awal bilang, wah terima kasih AFC bisa memberkati hidup saya, itu goal buat saya Bapak dan Ibu. Itu yang sudah saya bayangkan gitu Bapak dan Ibu. Dan itu waktu itu Bapak dan Ibu ngomong seperti itu, saya happy banget gitu Bapak dan Ibu. Ya kalau orang bisnis kan, cuan berapa nih? Kalau kita nggak Bapak dan Ibu. Saya pikiran cuman member dapat berapa hari ini ya? Member masih bisa make money nggak ya di sini ya? Itu fokus kita cuman itu. Pokoknya Bapak dan Ibu, kami akan selalu berjuang supaya Bapak dan Ibu tetap make money di sini. No one left behind, itu moto kita di tahun 2020. Dan saya harap leader-leader semua, kalau di sini udah pasti lah Pak Harto, Dr. Yudi, ini adalah leader-leader yang hebat. Bapak dan Ibu sangat beruntung berada di tim Semut. Saya percaya sekali tim Semut akan menjadi luar biasa, sekalipun di tahun 2020, tahun yang pesimis buat banyak orang, ini ubah haluan, ubah visi, ini akan menjadi tahun yang paling fantastis buat kita. Gitu aja dari saya, nggak banyak-banyak. Terima kasih ya semua. Pak Ernest, sedikit saya ada ditambahkan Pak Ernest. Ya. Ada beberapa hal yang Pak Ernest share, termasuk berita yang mengejutkan bagi kami, bahkan menjadi cerita yang sangat mengejutkan bagi teman-teman pelaku ada di network, terutama teman-teman yang menjadi bergerak ada di industri network, baik sebagai produsen produk. Ya. Pak Ernest pernah meluncurkan ada sebuah nilai sekian ratus $, AFC Jepang akan membuat suatu riset ada di Indonesia. Pak Ernest bisa dijelaskan? Oh iya, betul-betul. Jadi itu rencananya masuk koran, sudah masuk koran Jepang juga.
AFC sekarang mendirikan itu 143 miliar kira-kira nilainya yang lagi dibangun. Jadi AFC sedang membangun research facility, Bapak dan Ibu, di Jepang, di kota Shizuoka. Mungkin rencana sih tahun depan harusnya sudah selesai, cuman karena COVID kita nggak tahu ya. Research facility ini gini, Bapak dan Ibu, dia bikin satu fasilitas untuk researcher meresearch. Jadi suatu makanan, mereka mulai melihat trending seperti ini. Kalau zaman dulu mungkin obat bisa menyembuhkan, mereka fokus di obat. Nah, research facility yang kali ini berbeda. Dia mau combine semua organik dan makanan-makanan sehat. Dia mau teliti, karena ini punya healing, natural healing power. Nah, ini baru satu-satunya sih yang ada di Jepang yang punya research center seperti ini. Mereka akan meneliti kemampuan makanan sehat untuk menjadi pengganti obat. Itu sih intinya sih, Pak. Dan investasi mereka adalah 143 miliar untuk membangun fasilitas itu. Gitu. Nah, jadi ya cikal bakalnya sebenarnya dari kita juga sih. Mereka tuh sempat super kaget melihat kecepatan daripada produk ini bekerja gitu ya. Terutama untuk orang diabetes, untuk cancer gitu Bapak dan Ibu ya. Kan kalau kita tuh harus laporan gitu Bapak dan Ibu ya ke Jepang. Jadi semua testimoni yang ada itu kita report Bapak dan Ibu. Dan mereka tuh kalau terima report tuh bukan cuma dilihat, dan mereka tuh akan bertanya, ini kenapa seperti ini? Ini mereka apa? Mereka ini kenapa makan apa? Ini semua ditanya. Maksudnya random ya, nggak semuanya ditanya. Oh, aduh habis waktu. Cuman beberapa random case itu ditanya. Ini mereka konsumsi berapa? Dari situ mereka punya kesimpulan bahwa makanan kesehatan ini bisa lebih powerful daripada obat sebenarnya gitu. Jadi dari situ mereka mulai meneliti, kan kita sudah hampir 2 tahun ya melalui ini, karena kalau di dunia di dunia retail gitu nggak ada laporan yang selengkap kita Bapak dan Ibu. Jadi setelah selesai beli produk ya udah, kalau ya ada testimoni dikit tapi nggak ada direct seperti kita. Kita tuh testimoni tuh banyak sekali, ribuan testimoni. Jadi mereka melihat ada satu potensi yang luar biasa di makanan kesehatan ini. Nah, jadi again semuanya kan jodoh-jodohan gitu ya. Kalau kita nggak ketemu mereka, mungkin nggak se-booming ini gitu ya, AFC. Tapi kita juga ada feedback ke mereka. Mereka bisa untuk dari testimoni-testimoni yang ada, itu mereka menjadi research buat mereka, PR mereka. Mereka pengen tahu lebih dalam. Mungkin bisa lebih dihebatin gitu, lebih ditajemin lagi gitu penelitian-penelitiannya. Gitu sih, Pak. Pak Ernest, kami sangat yakin banyak hal yang Pak Ernest belum mampu diungkapkan. Tetapi ada beberapa hal Pak Ernest yang mungkin Pak Ernest secara garis besar saja, apa yang Pak Ernest pernah buka, itu sangat emosional sekali bagi kami pada saat kami di atas krus saat grand launching. Betul. Ada sebuah visi yang sangat besar, bahkan itu sangat takjub bagi kami-kami yang pernah berkecimpung di dunia network. Apa itu financial housing dan lain sebagainya, itu secara garis besar sangat mengejutkan bagi kami. Artinya apa? Satu persiapan nyata yang menjadikan sesuatu hampir kami kurang percaya. Pak Ernest ternyata mengatakan tidak pernah berkiprah di dunia network. Ternyata benar, memang Bapak belum pernah berkiprah. Tetapi pemahaman Bapak dengan Robert Kiyosaki dan semua itu sudah Bapak bedah yang kami tangkap. Pak Ernest, bisa nggak mengungkapkan sedikit apa visi yang pernah Bapak buka ada di atas krus? Karena di forum ini, Pak Ernest, kurang lebih hanya sekitar 20-30 orang saja yang ikut ada di atas krus. Oh, oke. Baik. Nah, jadi visi globalnya dulu ya, awalnya gitu ya. Kita waktu saya diriin ini sama Mike, itu kita udah bilang, Mike, maksudnya oke lah, kita kan sudah cukup gitu lah. Maksudnya asal jangan berlebih gitu. Kita tuh udah banyak, kalau saya pribadi, saya dulu di Amerika juga lihat gitu ya, banyak orang yang super kaya, pemain football yang gajinya ratusan juta dolar gitu, tiba-tiba nggak lama setelah karirnya selesai dia malah jadi gembel gitu Bapak dan Ibu ya, karena tingkat hidupnya terlalu tinggi gitu, upgrade dan hutang gitu. Kita kebetulan saya bukan orang yang suka berhutang gitu ya, jadi perusahaan kita perusahaan yang sehat, kita nggak ada hutang sama sekali, semua kita beli cash gitu, bahkan kita punya
ya makanya kita nggak ada hutang sama sekali. Itu bagusnya gitu ya. Jadi apapun yang kita beli kita akan beli cash gitu. Kita nggak pernah berhutang. Termasuk produk kita nggak ada hutang. Kita nggak ada term of payment apa segala macam. Kita bayar cash di depan semua. Nah, visi kita di awal itu bukan menjadi orang yang super kaya melalui MLM. Itu bukan tipe kita berdua gitu. Kalau Bapak dan Ibu lihat, kita sudah di tahun kedua nih. Tahun kedua dan sales kita luar biasa Bapak dan Ibu. Apa yang pertama kali akan dibeli oleh owner MLM? Pasti mobil-mobil mewah. Pasti akan tunjukin rumah-rumah yang super fantastis gitu Bapak dan Ibu ya. Maksudnya saya kalau mau beli ya mampu gitu loh. Bukan nggak mampu. Cuman buat apa gitu Bapak dan Ibu ya. Kita nggak mau kasih teladan yang nggak benar. Kalau misalnya kita contoh, saya lagian juga menurut saya cukup tua gitu untuk punya mobil-mobil seperti itu ya. Saya nggak suka mobil yang sempit gitu Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau saya paksain, oh ya kan MLM memang trennya bukan abuse sih, menunjukkan kekayaan harta bergelimang gitu supaya semua orang terpesona dan semua orang membuat seperti itu akhirnya berhutang gitu Bapak dan Ibu ya. Kan Michael sendiri kan the board of director dari Emera Group. Dia yang punya Ferrari. Bapak dan Ibu tahu berapa banyak Ferrari yang dipulangkan hari ini yang nggak sanggup bayar. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Itu kalau Ferrari kemarin dinawarin itu mau nggak tuh? Karena ada Ferrari yang baru aja diambil, baru jadi DP 2M. Jadi kalau beli langsung diskon 2M. Tapi saya bilang, buat apaan ya? Enggak lah. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibu yang terjebak kehidupan yang super mewah gitu. Nah, waktu kita diriin, kita bilang, kita cuma mau live legacy gitu. Hidup nggak panjang gitu Bapak dan Ibu ya. Cuman kalau kita bisa tinggalin legacy yang baik, itu adalah hal yang paling utama Bapak dan Ibu. Nah, di AFC kita mau diriin benar-benar suatu family company, family business gitu. Semua yang bergabung adalah family. Dan di sini semuanya harus wealthy sama-sama Bapak dan Ibu. Makanya kita waktu desain semua bonusnya kita usahain bayar harian gitu ya. Jadi nggak ada yang ditahan-tahan perusahaan. Terus yang kedua, kita pengen ini semua achievable. Kadang-kadang yang dijual oleh owner MLM hanya mimpi-mimpi yang nggak bisa di-achieve Bapak dan Ibu. Memang kita kalau dibandingin money game gitu ya, kita nggak bisa lawan lah. Nggak cuman invest segini bisa dapat helikopter lah, bisa dapat apa, dan berakhir akhirnya hilang miliaran rupiah gitu Bapak dan Ibu. Kalau kita di sini simple, kita bisa kasih the best yang kita bisa kasih, kompetitif di market tapi achievable Bapak dan Ibu. Jangan lupa itu ya. Contoh sekarang aja sudah ada 4 daimyo ya, 4 daimyo loh, itu achievable, semua achievable Bapak dan Ibu. Di sini kita fokusnya adalah supaya member semuanya bisa wealthy Bapak dan Ibu. Nah, mimpi itu dipecah lagi Bapak dan Ibu. AFC itu akan pertama yang saya pikirin, pemain MLM itu semua rata-rata bukan orang yang setia. Itu memang sudah nggak ini lah. Makanya kita bilang di tahun 2-3 tahun ini kita fokus supaya semua orang bisa make money di sini, supaya bisa loyal dulu di sini. Make money gitu Bapak dan Ibu ya. Kita tahu leader-leader MLM jarang yang loyalitas gitu. Nah, gimana caranya supaya semua orang bisa loyalitas? Yaitu kalau kita punya satu komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat ini bisa dicapai jika kita punya currency, Bapak dan Ibu. Negara itu bisa hebat kalau dia punya currency sendiri. Dia bisa atur kehidupan bernegaranya, gitu kira-kira. Kalau dia punya mata uang sendiri. Nah, kita visinya adalah di semua ini nggak semua orang full time MLM, bener kan? Ada yang punya bisnis salon mobil, ada yang punya bisnis restoran, ada yang punya bisnis hotel. Semua bisnis sudah ada komponen bisnis. Ada yang dokter, ada yang desainer, ada apa. Kalau kita bisa satuin semua ini menjadi satu komunitas yang luar biasa, diikat dengan satu currency yaitu AFC Cash. Itu pasti kita akan menjadi komunitas yang luar biasa. Kita nggak akan, leader-leader pasti juga sudah bosen lompat-lompat membangun jaringan lagi. Nah, ke depan itu kita akan punya nanti secara legal ya, ini sudah cikal bakal, cuman belum kita launch secara legal. Kita akan punya currency sendiri yaitu AFC Cash, di mana Bapak dan Ibu yang punya restoran, punya catering, misalnya Bapak dan Ibu seorang dokter, Bapak dan Ibu punya jasa apa, itu nanti semua masuk ke dalam Shop Now Bapak dan Ibu. Jadi kita kayak nanti akan dikelola. Saya sudah bertemu dengan orang-orang yang hebat yang kerja di e-commerce yang saat ini lagi hebat gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu nanti seperti
seperti apa ya? Seperti kalau sekarang GrabFood lah ya, Grab aja lah, kayak konsep Grab gitu. Ada GrabFood, ada Grab ini, ada. Jadi Bapak dan Ibu punya restoran, ada list restoran yang Bapak dan Ibu bisa beli dari member. Misalnya Bapak dan Ibu punya hotel, bisa nginep di hotel member. Misalnya contoh mobil, mobil second gitu ya, mobil ngapain beli di tempat lain? Member coba lihat dulu ada nggak di list member. Nanti semua bisa dibayar pakai AFC Cash. Mimpinya ke depan seperti itu. Nah, untuk real time kejadiannya gimana? Sekarang sudah mulai step by step Bapak dan Ibu. Dengan kita pindah ke sistem baru sekarang ini yang 4.0 ini sudah mencikal bakal dari realisasi. Bapak dan Ibu coba pergi ke Shop Now, lihat di situ mulai ditawarkan ada barang-barang yang dipromoin, supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu membiasakan diri dulu ke sana belanja di situ gitu ya. Nah, nanti ke depannya itu akan semua punya barang-barang member ke depan. Waktu itu saya sudah sempat ngobrol juga sama Agus waktu itu ya. Ingat nggak Gus, kita pernah kamu pernah bikin kaos gitu ya, kaos daimyo atau apa tuh dulu kan sempat pengennya masukin ke Shop Now begitu tuh. Sekarang sih masih kita yang adminin sih, kayak masker itu Bapak dan Ibu, itu kita nggak ambil profit sama sekali. Itu simply membantu lokal manufacturer gitu ya. Kita apapun yang kita lakuin, sekalipun kita perusahaan Jepang, kita 100% perusahaan Indonesia. Kita akan support bisnis-bisnis UKM Indonesia gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, gimana itu, tapi terutama nanti member punya gitu Bapak dan Ibu. Jadi nggak cuma berbisnis rekrutmen Bapak dan Ibu punya bisnis apa akan disatukan di bawah Shop Now AFC Cash itu Bapak dan Ibu. Itu nomor satu. Nah yang kedua, kita semua tahu untuk mencapai mimpi kadang-kadang orang harus ke bank gitu Bapak dan Ibu ya. Misalnya cuma mau beli rumah. Bank itu ketoknya bunganya sangat tinggi Bapak dan Ibu. Dan saya tuh nggak suka, nggak tahu dari dulu emang nggak suka kalau pinjam. Enak di depan aja pinjam itu ya. Misalnya kita beli rumah, berapa sih rumah 8M gitu ya. Lalu tiba-tiba kalau dihitung-hitung kok jadi 28M gitu. Sama bunga-bunganya gitu. Nah, jadi menurut saya orang akan terjebak di situ ya. Kita lagi pikirin gimana caranya supaya kita bisa ada nanti house financing dari kita. Tapi nggak bisa semua, of course, ya kita mesti lihat nih, ini masih agak tricky nih Pak, karena kalau kita kasih semua finance itu kan semua beban ada di kita. Nah kita lagi pikirin, tapi kita lagi akan pikirin gimana caranya Bapak dan Ibu membeli mobil, membeli rumah, itu perusahaan yang kasih pinjem gitu. Jadi leasingnya ada di kita. Kita lagi pikirin gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa hidup di sini nyaman gitu Bapak dan Ibu. Itu aja sih intinya. Kita pengen ini menjadi bisnis kapal terakhir Bapak, kapal yang nyaman, kapal yang semuanya sudah disediakan gitu Bapak dan Ibu. Itu aja sih. Ernest, cukup menarik dari hal yang terakhir. Mungkin bagi teman-teman yang Anda masih belum akrab karena di dalam kondisi eranya hari ini, di era digital, apa yang disebut dengan ada Alibaba Pay, ada Dana Pay, atau mungkin ada OVO Pay, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, kalau Anda tangkap penjelasan terakhir Pak Ernest, bagaimana ini progres sudah berjalan, hanya waktu yang akan bisa berbicara, apakah lebih cepat, apakah juga butuh proses waktu. Apa yang disebut akan keluar namanya adalah AFC Pay, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebuah media, Anda mendapatkan bonus, Anda bisa gunakan untuk transaksi apapun. Bahkan di situ pun juga sudah dipersiapkan platformnya lebih dari segala-galanya yang hari ini teman-teman lihat di dalam bentuk transaksi-transaksi secara finance digital. Pak Ernest, saya masih ada 2 pertanyaan, dan ini menjadi harapan dari teman-teman semua. Karena teman-teman seperti Dr. Yudi sering nge-share, baru kirim produk ke Australia, baru kirim produk ke Singapura. Ini juga saya lihat Pak Haji Sugianto, Pak Sugeng juga udah mulai punya tim di luar negeri. Teman-teman yang lain seperti Grup Bali banyak kirim ke Australia, kirim ke Belanda. Kemarin kayak Bu Zaitun cerita, habis kirim ke Belanda dan lain sebagainya. Pak Ernest, sejauh mana untuk kesiapan supaya kami kan ini juga menjadi lebih prepare Pak Ernest di dalam pengembangan ke luar negeri. Yang pasti kan memang ada proses perizinannya, apa kita pastikan government yang juga akan bisa terjadi. Tetapi ini satu visi yang kami lihat potensi yang sangat besar karena di Indonesia aja seperti ini. Maka kami kadang memberanikan diri. AFC Jepang melalui gerbang pintu istana Indonesia akan go seluruh dunia.
Pak Ernest, mohon dijelaskan untuk country-country yang lain dari Indonesia. Ya, jadi yang paling penting itu adalah sistemnya ready apa enggak. Sistem kita sudah ready saat ini. Jadi kalau contoh misalnya akan membuka Malaysia, nah nanti Bapak dan Ibu nggak usah pusing, apa sih, wah titik baru atau apa, ini titiknya nyambung terus. Misalnya contoh titik timnya Pak Harto, ini titiknya di sini, tiba-tiba dibuka Malaysia, itu semua tetap nyatu gitu Pak. Jadi satu sistem, satu pohon. Nah, of course, masuk ke satu negara nggak sesimpel itu. Kita kan karena Jepang ini unik gitu Bapak dan Ibu. Kita sempat pikir ya udah bawa dulu aja barangnya gitu kan. Kayak MLM lain itu biasa banyak yang membawa dulu barangnya gitu ke sana atau apa. Cuman karena lintas negara jadi kita mesti dapetin izin-izinnya dulu. Nah, kemarin itu kita udah sangat serius membahas dengan calon country stockist Malaysia. Pembahasan udah sangat serius dan ini udah tanda tangan MOU. Ya, again, gara-gara COVID ini, jadi semuanya agak terhenti sedikit. Tapi sudah lagi diurus semuanya gitu. Dan sistem sih sudah ready gitu ya. Kita cuma kendala-kendala di negara, perizinan negara ya. Jadi AFC nggak mau sampai kita bawa barang, nanti ada yang ditangkap, lalu nama AFC jadi buruk gitu. Jadi memang tetap harus sesuai standar. Tapi untuk pengiriman, contoh Bapak dan Ibu mau kirim ke Malaysia atau ke Singapura, itu kita lagi kerjasama dengan Lion Air untuk bisa nanti ke depan kalau mau kirim ke Singapura atau Malaysia dengan biaya yang lebih murah. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah ke JNE lagi, nggak usah ke kantor pos lagi, Rex gitu ya. Nah ini kita lagi bahas, kasih waktu supaya nanti kalau ada customer di Singapura atau di Malaysia, itu sudah bisa dikirim dari Indonesia produk langsung sampai rumah mereka tanpa surat-surat itu. Cuman ya ada ongkosnya of course gitu. Cuman akan lebih murah dibanding sekarang gitu. Itu yang kita bisa lakuin dulu saat ini. Gitu, Pak Ernest, suatu loncatan yang luar biasa. Kalau kami hitung waktu di pre-launch dari data yang kami punya 1 Maret 2018. Berarti bulan kemarin, bulan Maret berarti kita genap 2 tahun mengenalkan bagaimana ada di progres di awal sampai perjalanan hingga hari ini yang begitu menggembirakan. Ada satu kalimat Pak Ernest yang tadi saya catat dan ini mungkin teman-teman ada yang konsen ada yang tidak ya. Sebagaimana hari ini memiliki omset yang harus dijaga, yang harus terus dipertahankan sebesar 200M setiap bulan. Betul ya Pak Ernest ya? Betul. Oke, teman-teman, hari ini Anda bisa sedikit merenung, Anda hitung, 200M sebulan. Itu bukan omset penjualan pribadi Pak Ernest, tetapi itu yang digerakkan oleh leader-leader yang ada. Artinya, 200M itu Anda bisa hitung. Berapa uang yang dibagikan kepada para leader-leader dan mitra-mitra bisnis ada di AFC ini. Teman-teman bisa tangkap kalimat saya, Pak Ernest, ini juga sangat bisa memotivasi kami. Karena kecenderungan sebuah bisnis MLM selalu, Pak Ernest tadi mengungkap sedikit, kalau saya menyitir kalimatnya, semua MLM membuat produk hanya untuk leadernya. Karena yang bisa jualan, yang bisa bluffing, bisa jual dengan kata-kata saja yang berlebih, karena yang paling berani hanya leader-leadernya. Tetapi sungguh memang AFC menciptakan produk, Pak Ernest menjaga produk, hingga teman-teman sekarang sangat begitu getol dan sangat hati-hati di dalam menjaga ini produk. Apa Pak Ernest yang disebut AFC menciptakan produk untuk seluruh masyarakat luas? Ini sebuah perbandingan yang menarik. Dan Pak Ernest, yang lebih digaungkan oleh perusahaan MLM, biasanya kan menyebutkan ayo posisi awal, ayo posting di awal, ayo ambil posisi, dan lain sebagainya. Yang saya tangkap di AFC tidak muncul seperti itu. Dan itu yang sangat membanggakan. Nah, Pak Ernest, boleh nggak tahu bocorannya? Karena ini akan menjadikan sebuah trigger, teman-teman akan lebih semangat. Karena dari data waktu saya ketemu Pak Ernest beberapa bulan yang lalu, di setiap kota, provinsi, bahkan kota kabupaten, ada yang belum ada, bahkan kota provinsi saja, itu pun juga belum ratusan, bahkan baru bijian yang sudah member.
Bahkan beberapa kota-kota seperti kota Surabaya aja masih belum angkanya, mungkin saat itu baru 1.000 ya. Bahkan di kota-kota lain ada yang juga belum ribuan. Pak Enes boleh tahu nggak data member update per bulan April, Pak Ernest? Mungkin itu salah satu pertanyaan saya terakhir, Pak. Apa saya pertanyaan apa gimana? Jadi pertanyaan saya, berapakah update member total, Pak Ernest? Karena kalau member total ini kan nanti juga masih bisa dihitung lagi, karena kan dari total kan bisa terjadi satu member mungkin 50%-nya itu memiliki 3 akun gitu loh, Pak Ernest. Betul. Ya. Terakhir yang saya nggak lihat terakhir itu 100 berapa ya? 120-an ya. 120.000. Iya, 120 ribuan ada akunnya gitu. Which is masih kecil sekali sih untuk sebuah MLM ya. Kalau MLM itu kadang-kadang ada kompetitor itu 1 juta. Cuman sales kita sangat menakutkan. Repeat ordernya kencang gitu. Nah, cuman untuk umur 2 tahun 120 menurut saya sih saya tuh suka gitu ya, nggak terlalu besar gitu ya. Masih bisa dirangkul gitu ya. Kalau sudah kita bilang, wah 1 juta gitu, itu ngerangkulnya mungkin lebih susah gitu. Tapi menurut saya kita growth-nya lumayan gitu, lumayan bagus gitu untuk di tahun kedua segitu ya menurut saya secara organik sangat bagus karena kita kan batasin, kita nggak boleh orang ambil banyak-banyak. Kalau ambil banyak-banyak, account akan trigger langsung secara sistem. Ini orang mau ngapain gitu, kita akan bertanya. Ngapain dia mau beli banyak-banyak? Itu pasti kita akan bertanya gitu. Jadi ya untuk akun yang secara organik growth menurut saya sangat bagus gitu ya, segitu. Oke, rekan-rekan semua, sahabat leader yang ada di tim Semut, Anda bisa dengarkan langsung seperti apa dari Pak Ernest. Kalau AFC, Life Science, hanya berorientasi profit, tentu ada dana masuk, ada orang mau beli berapapun, itu pun juga akan dilahap. Anda lihat saudara, bahwa Anda punya duit, Anda mau borong produk, sekali lagi sistem sudah disiapkan akan men-trigger Anda akan dicari tahu. Kenapa? Karena tidak akan mudah terlayaninya. Nah, ini satu pola-pola yang terjadi. Ya, dari teman-teman semua, bagaimana Pak Ernest menyiapkan bahwa bisnis ini untuk jangka panjang, bahkan dikatakan berulang-ulang oleh Pak Ernest. Ingin menjadikan sebuah gerbong kendaraan terakhir. Anda tidak loncat ke sana dan ke sana lagi. Maka teman-teman semua, tidak ada yang berlebih kalau Anda habiskan waktu Anda, habiskan energi Anda untuk fight terus ada di AFC, saudara. Ini satu hal yang menarik, satu momen yang sangat membahagiakan. Pak Ernest, luar biasa. Penutup saya, Pak Ernest, ada di satu pertanyaan terakhir yang mungkin Pak Ernest akan bisa memberikan kepada teman-teman semua, karena tadi sudah cukup gamblang ya, yaitu apa Pak Ernest ada di tahun ini? Kalau kalian melihat kan sebenarnya kans untuk mengejar 1 juta member, kalau tidak ada COVID ini mungkin akan bisa terwujud dengan cepat, Pak Ernest. Ya. Kenapa? Karena target 2020 1 juta member. Saya sangat yakin teman-teman yang tidak pernah menduga, Anda kalau hari ini bertahan sampai akhir tahun ini, Anda udah pasti berlimpah rezeki karena bonus Anda udah nggak bisa Anda pernah duga. Ini salah satunya. Karena dengan 1 juta dari 120.000 naik sampai di 1 juta, udah pasti jaringan Anda udah kemana-mana dan rezeki Anda, bonus Anda udah pasti luar biasa. Pak Ernest, pesan terakhir, kutipan untuk teman-teman Pak Ernest. Ini teman-teman pada tegang semua Pak Ernest. Ya, again, penutup saya yang terakhir cuma pesan aja Bapak dan Ibu. Satu, Bapak dan Ibu harus beradaptasi ya dengan masa seperti ini. Ya, nomor 2, berpegang pada mimpi, itu tadi diulang lagi ya. Kalau belum punya mimpi yang di-print, harus di-print sekarang gitu Bapak dan Ibu. Pengen apa di tahun ini gitu ya. Beradaptasi, dan yang ketiga adalah menjaga integritas. Ingat kalau Bapak dan Ibu
kadang-kadang itu tuh godaan aja sih, godaan yang terlewat gitu. Ini gue jual online aja ya, ini barang banyak banget, susah ketemu orang, lu nggak bisa closing, ini jual online aja dah. Itu kayaknya orang banyak jual online murah gitu. Nah, Bapak dan Ibu, waktu Bapak dan Ibu mulai mengiyakan itu, Bapak dan Ibu mulai mengkhianati kita sekeluarga gitu. Jadi, Bapak dan Ibu sebelum melakukan itu pikirkan tentang teman-teman kita, pikirkan leader-leader kita, upline kita semua gitu Bapak dan Ibu ya. Ingat moto tahun ini adalah no one left behind gitu Bapak dan Ibu. Ayo kita maju sama-sama gitu. Kayak saya bersyukur juga sih ada masa seperti ini. Memang nggak enak gitu ya, cuman kita jadi banyak berdiam diri, kita jadi banyak merenung gitu ya, kita banyak memperkaya diri lah. Kalau kemarin kita lari gitu ya, lari sih semua bahkan sempat nggak pulang gitu ya. LOP, ada ini LOP di sini, LOP lompat sana, lompat sini ke kota. Ini justru waktunya untuk kita bina hubungan keluarga. Yang punya anak kita nikmatin anak kita nikmatin pasangan kita. Yang kita setiap hari ngobrol, kita banyakin doa gitu ya. Kita merenung lah apa yang ini. Justru kita di sini menurut saya ini kita harus susun kekuatan nih. Ini waktunya kita mempersolid barisan gitu ya. Waktu nanti dibuka lagi, ayo kita fight lagi gitu. Dan saya percaya waktu gini loh, 1 juta yang ditarget dalam pikiran saya 1 juta itu bukan 1 juta titik Bapak dan Ibu ya. Karena kalau 1 juta titik itu fake. Tapi saya mau 1 juta orang gitu loh Bapak dan Ibu. 1 juta orang yang saling kenal. Nah, ini waktu yang paling tepat nih, kita ada 120 ribuan member, itu kita saling pegangan, saling kenalan. Jadi kita tahu siapa nih yang ada di dalam sini gitu. Jadi kita saling mengawasi juga, kita saling menasihatin. Dari 120 ribu pasukan ini, waktu kita training dulu nih ceritanya. Di masa-masa seperti ini kita training tentang attitude kita, tentang motivasi kita, tentang semua tentang AFC gitu ya. Waktu kita lompat nanti pintu sudah dibuka, kita akan perang ready gitu Bapak dan Ibu. Dan 1 juta itu 1 juta orang, bukan 1 juta account gitu ya. Karena 1 juta account, ya kalau mau 1 juta account sih dari, ya kalau mau dibuka titiknya 7 semua 7 ya mungkin sudah 1 juta sekarang. Cuman bukan itu. Kita pengennya 1 juta orang solid gitu, yang bersama-sama berjalan gitu Bapak dan Ibu. Ayo kita make history, ayo kita create legacy di sini. Gitu aja deh. Ernest, saya boleh sedikit menyumbang sebuah kalimat bahwa apa yang diambil dengan sisi positif dengan adanya COVID-19. Para leader, para tim ada di jajaran manajemen, sesungguhnya pada saat wabah corona ini, sesungguhnya bukan sesuatu hal yang kita sia-sia atau sesuatu hal yang tidak punya nilai. Pak Ernest, masih pernah sering kita nonton ada di dalam satu arena formula atau mungkin ada di balap motor ya, motor GP atau di formula. Ada satu lokasi yang biasanya di situ disebut adalah pit stop. Betul. Bulan ini, bulan wabah corona, itu adalah tempat kita masuk di pit stop. Pit stop untuk apa? Tahan sejenak, istirahat sejenak. Sit out itu adalah para teknisi mengevaluasi, para tim dan kru akan mengecek apa yang dibutuhkan. Bahkan tim medis itu menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh seorang pembalap ini. Jadi hari ini Pak Ernest, kita sedang berada di pit stop. Betul. Oke Pak Ernest, saya kembalikan ke Dr. Yudi. Mungkin Dr. Yudi ada sedikit tambahan. Kalau Pak Ernest, tahan dulu mungkin dari Dr. Yudi. Dok, saya kembalikan dok. Ada pertanyaan dok atau tambahan dok? Iya, terima kasih Pak Arto, Pak Ernest. Pagi ini pagi yang luar biasa sekali. Nah, saya sangat kagum dengan visi dan misi Pak Ernest ini, yang selalu saya lihatnya semakin besar, semakin hebat dan baik sekali gitu ya. Dan sekarang ini, iya Pak Ernest, sekarang ini semua member merasakan loh. Banyak sekali yang kontak saya, mereka bilang, waduh katanya, kalau nggak ada AFC ini kita kacau bener nih. AFC ini satu-satunya yang membantu kami gitu. Nah itu sangat terasa. Juga kalau ada member yang bilang, bagaimana nih kok bonus saya nggak besar? Nah ini yang kami proses sekarang diikutkan ke sistem gitu, karena kami kan sekarang sistemnya sudah lebih kuat lagi gitu. Seperti tadi malam saya bercakap-cakap sama seorang leader kan. Bagaimana? Saya tanya, kan kita selalu cek ke leader-leader utama ya. Dia bilang ya oke lah. Saya bilang kalau oke nggak benar gitu. Kenapa? Nah, bonus saya naik lagi nih 25% lagi gitu. Kenapa kok Anda tidak naik? Ini berarti ada yang berkembang, ada yang tetap di sana. Nah ini tidak benar saya bilang. Nah
Mengapa? Ya, saya bilang karena Anda tidak menjalankan sistem konsultasi. Konsultasi seperti apa? Ya, saya bilang di lembaran pasti. Sekarang kami ada lembaran pasti namanya Pak Ernest. Di sana sudah ada guidance-nya. Kalau mereka masuk dari awal, apa yang harus mereka lakukan? Kalau tingkat ini, apa yang harus dilakukan itu ada semua gitu. Ada berapa level ya. Nah, di level 1 itu yang pasti harus selalu konsultasi. Lalu kami bercakap-cakap. Ini leader yang cukup besar ini Pak Ernest. Bercakap-cakap, kembali lagi. Ya saya tanya sekarang, kamu telepon nggak leadermu? Belum. Oke, telepon satu persatu. Iya, tapi ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Oke, kita tidak bisa harapkan semuanya aktif. Tapi yang tidak aktif bisa kamu tunjukkan lembaran pasti ini, apakah Anda sudah melakukan ini gitu. Kalau belum terus gagal ya wajar lah. Kalau mau berhasil ya lakukan ini gitu. Maka Anda akan berhasil. Itu sudah pasti garansi, saya bilang begitu. Dia bilang iya ya benar ya. Saya belum pernah menyampaikan ini ke leader. Ya, bahkan dia sendiri belum beli lembaran ini. Harus beli ya? Karena ini, oh ya semuanya harus beli ini karena bisnis kita ya, nggak mahal. Betul. Nggak mahal, 25.000 dapat 20 biji gitu lah. Tapi kan artinya ini membantu untuk menerapkan ke leader gitu ya. Nah, kalau leadernya aja belum punya, ya apalagi downline-nya. Lalu kalau jaringan Anda macet, ya wajar. Ini sistem duplikasinya nggak jalan. Nah, saya tanya, terus sistem duplikasinya gimana? Ternyata ya memang terhambat di sana. Ya, saya bilang, kedua, Anda harus tetap bisa merekrut leader-leader baru. Jadi jangan tergantung sama leader-leader yang lama. Kalau mereka tidak mau jalan misalnya, lalu Anda berhenti, itu keliru. Karena yang jadi sejahtera, yang membantu orang, yang mengalami manfaat, itu sebenarnya kita. Jadi kita nggak boleh tergantung sama upline maupun sama downline. Itu kalau saya bilang. Memang ada sistem dan bekerja sama, tetapi tetap tiap orang itu kan harus masing-masing dirinya sendiri yang berperan begitu. Jadi kalau downline-mu tidak jalan, ya kamu cari downline baru. Gimana caranya? Nah ini ada, saya bilang. Di lembaran pasti ada 100 daftar nama. Sudah bikin belum? Saya yakin tidak banyak yang benar-benar membuat seperti itu kan. Lalu disusun prioritas, sudah belum? Dia bilang, ya saya dulu pernah bikin, tapi dan lain sebagainya, sedikit dan lain sebagainya. Gitu. Artinya, wah ini tidak diikuti sama sekali. Jadi kalau jaringan Anda tersendat, wajar. Lalu saya terangkan lebih jauh tentang sistem lembaran pasti itu, dilanjutkan dengan sistem duplikasi, dengan sistem komando. Gitu. Kalau itu dijalankan, Anda pasti berhasil. Dia bilang, iya, ya benar. Wah, semangat ya, pagi ini mulai bergerak lagi. Itu Pak Enas. Ya. Ada satu sistem yang kita buat untuk membantu dibawakan gitu. Lalu ya merchandise juga lagi dipersiapkan, baju-baju semua dan lain sebagainya. Nanti juga ada pin khusus. Keren. Ada pin khusus, pinnya tim semut Pak Arto gitu. Jadi, wah. Nanti kita kirim satu set ke Pak Ernest. Wah, dahsyat. Keren. Wah, kalian sangat beruntung ya berada di timnya Dr. Yudi dan Pak Harto. Keren banget. Sementara yang lain masih susun modul-modul, baru ini sudah jalan modulnya, keren. Baru mulai Pak, sedang proses. Nah, saya yang kagum, saya ingat waktu kemarin saya intip, saya selalu ikuti acara Pak Ernest, walaupun tidak bisa live langsung pada waktunya, karena waktu acara itu jam tidur saya biasanya, jam 3 siang. Jadi saya selalu nonton rekamannya gitu ya. Nah, saya kagum dengan kemampuan adaptasi yang Pak Ernest tadi bilang, termasuk di awal tahapan Pak Ernest waktu mulai masuk Guardian. Wah, itu kalau bisa cerita sedikit di sini Pak Ernest, mungkin banyak yang nggak dengar kan, banyak mereka yang nggak tahu gitu. Bagaimana sih? Artinya kan adaptasi itu selalu harus dilakukan. Pada saat itu, begitulah cara adaptasi. Pada saat ini, beginilah cara adaptasi kan dengan Zoom, dengan online, dan lain sebagainya. Saya ingin Pak Ernest memberikan gambaran gimana sih adaptasinya dulu waktu zaman di Guardian itu Pak Ernest. Dan itu kan mencerminkan bahwa Pak Ernest selalu beradaptasi gitu. Iya, jadi waktu pertama kali itu kan kita bingung. Dari Amerika kita pulang ke Indonesia gitu ya. Ada satu panggilan untuk pulang ke Indonesia dan kita waktu pulang kita nggak tahu mau ngapain nih, mau bisnis apa gitu. Kita coba beberapa bisnis, terus somehow waktu ke Jepang itu, lucu lah, ceritanya lucu. Jadi waktu ini ada Pak Harto kan ada gambar gunung nih ya. Nah, gambar gunung Fuji ini sebenarnya di kota Shizuoka. Nah, waktu saya naik kapal, dari Tokyo ke Osaka waktu itu. Lewat, tiba-tiba lihat ada AFC gitu. Habis itu nggak lama gunung Fuji ini. Nah,
pas lihat AFC ini apa ya? Terus saya penasaran gitu. Dah lewat itu aja. Oh itu perusahaan farmasi ternyata. Udah lewat nggak lama ngobrol-ngobrol kita lihat di Jepang ini banyak sekali yang jual kolagen gitu ya, kolagen botolan gitu, PNC, premium nano kolagen. Banyak banget yang jual itu, ada Meiji, ada ini banyak brandnya macam-macam gitu. Nah udah kita mulai tertarik nih, kayaknya ini bisnis lucu di Indonesia belum ada nih kolagen gini gitu. Dulu waktu di Amerika juga sempat musim nih kayak gini gitu kan. Udah somehow pulang ke Indonesia kita wah pengen gitu. Terus nggak lama kita main lagi ke Jepang. Nah pas ke Jepang ini teman saya kenalin sama orang Jepang yang ketemu, pas kok AFC ini gitu ya. Nah, of course pertama kali nggak langsung dikasih brand yang terbesarnya yaitu AFC. Kita disuruh buktiin diri dulu. Kalau mau mesti bisnis dengan Jepang tuh harus dari awal gitu. Kita dikasih brand yang kecil namanya Ageless Bihaku. Ya pas itu nano kolagen itu. Kita lihat apa kelebihan dari produk ini. Dia punya 13.500 mg kolagen, nano kolagen lagi yang high absorbent. Ditambah dia punya ada 10 active ingredients lainnya. Wah, ini hebat nih produk. Soalnya kalau di Indonesia waktu itu, rajanya kolagen itu 5.000 mg. Berarti udah 2,5 kali lipat. Kita langsung tertarik. Oke, kita langsung nggak pikir lagi, kita langsung MOU. Dia of course MOU sama perusahaan Jepang itu nggak main-main Bapak dan Ibu ya. Investasinya mereka nggak cuman, oh ini beli produk, boleh beli misalnya 1.000, 2.000, nggak bisa. Beli harus mau berapa kontainer Anda beli gitu. Untuk kan kita bilang mau sole distributor, kita nggak bilang mau acek-acek mau coba-coba, nggak bisa. Sama Jepang harus ada program kerja, kamu mau gimana itu sudah harus dituangkan di dalam proposal, baru dia akan decide untuk memberikan kepada kita gitu. Nah, jadi capital yang dibutuhkan sangat besar Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan waktu itu kita dari Amerika ya kita habis jual perusahaan kita, ya udah kita all in aja, all out, all out semua disalonin kalau main poker gitu. Nih semua gitu. Jadi kita ada di situ ada biaya franchise-nya of course. Bukan biaya franchise sih, biaya brand, jaminan brand itu paling penting buat orang Jepang. Kalau sampai kita macam-macam sama brandnya rusak, itu bisa dapat 2 mobil Ferrari Bapak dan Ibu ya. Itu yang paling besar, investasi paling besar. Kita masukin jaminan brand, akhirnya kita jadi sole distributor. Nah, waktu kita excited, wah seru ini bakal sukses gini. Cuman ada satu hal Bapak dan Ibu, saya tuh baru setahun di Indonesia, nggak sampai setahun lah, hampir setahun di Indonesia. Saya nggak ada kenalan bisnis, saya nggak tahu gimana cara ngejualnya gitu. Yang penting excited, bawa produk baru, udah nekat-nekat aja karena dari dulu memang di Amerika semua kita kerjain nekat-nekatan aja gitu. Pas sampai akhirnya semua sudah ini, ternyata ada BPOM, ngurus BPOM lama segala, akhirnya dapat. Akhirnya kontainer pertama itu, ada 2 kontainer pertama itu tiba di Indonesia. Lalu kita bingung jualnya gimana. Kami bingung, wah ini barang udah datang semua excited, tapi jualnya gimana ya? Pertama kita pameran-pameran, terus kita pikir, wah ini susah kalau kayak gini, cuman mengandalkan kita berdua gitu kan. Akhirnya kita, di saat kita tanya, oh ternyata harus masuk ke farmasi, seperti Guardian, atau Watson, atau Century gitu. Kita pelajarin, oh ternyata yang best of the best-nya adalah Guardian saat itu ya. Karena Guardian punya store yang paling banyak. Nah, terus kita udah mulai maju. Saya nggak kenal siapa-siapa di Guardian, lalu kita cari konsultan. Nah, konsultan itu bilang, saya bisa masukin produk, Pak. Saya biasa lah. Nanti saya bantuin lah segala macam. Of course ada biayanya. Udah dimasuk, diterima sama orang Guardian-nya. Wah, bagus produk Bapak, kami suka nih. Lebih tinggi dari yang kompetitor saat ini. Raja loh, gitu. Saya nggak tahu mereka ini ternyata tim marketingnya Guardian. Jadi, produk Bapak, saya pikir dengan masuk Guardian udah selesai semuanya perjuangan itu Bapak. Oh, kita punya 400 toko. Bapak mau ada di 400 toko? Oh, mau dong. Gitu. Oh ya, silakan Pak, boleh. Oke, terus mau Pak ditaruh di atas meja ini, kasir. Jadi kalau orang datang mau bayar, dia lihat produk Bapak. Mau? Boleh, boleh. Terus terakhir, mau ini semua itu mau yang ditaruh di rak ini, di rak itu. Ternyata mereka nih, orang marketing Guardian ini jualan rak Bapak dan Ibu. Jualan rak dan jualan itu semua dijual Bapak dan Ibu. Dan berakhir dengan, kalau Bapak mau masuk sini, totalnya investasinya ada 20 miliar Bapak dan Ibu untuk 400 toko dan semua placement di tempat yang paling premium. Saya langsung, 25 miliar? Kapan mau balik modalnya kalau begini? Saya langsung loading loh. Terus ya udah nggak apa-apa, kita diskon 50% karena kita suka produk Bapak gitu ya. 12 miliar masih mahal karena kita waktu itu duitnya udah dibeliin produk semua gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, terus akhirnya nego turunlah sampai terakhir di angka 6 miliar.
Terus si istri saya masih, aduh ini konsultan kayaknya nggak bener nih. Coba udahlah, saya yang berjuang sendirian gitu Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang justru keterbatasan. Kita kan sebagai pengusaha, of course ada limitasi budget gitu Bapak dan Ibu ya. Dan kebetulan semua uang kita sudah diberikan produk. Jadi nggak ada uang lagi untuk marketing dan lain-lain gitu. Nah, waktu di posisi seperti ini, no other choice gitu, mode survival kita on langsung kan. Tadinya saya pikir, oh 6M, ya udah deh jual aja ini aset kita. Kata Helen, jangan. Istri saya bilang jangan, nanti kamu akan menyesal gitu. 6M itu bukan uang yang dikit gitu ya. Akhirnya dia maju sendirian. Ini si konsultan dibayar fee-nya, udah kamu nggak usah lanjutin lagi, saya ngomong sendirian. Saya disuruh waktu itu, kita ke kantor Guardian, saya di bawah, saya disuruh berdoa. Kamu doa aja di sini, saya yang pergi maju. Nah, tahu nggak Bapak dan Ibu? Negosiasi, akhirnya dari 6M itu jadi 0, Bapak dan Ibu. Oh ya, itu saya sangat percaya dengan kuasa doa itu seperti itu ya. Jadi 0 gitu. Terus sampai orangnya marah gitu. Mana sih uang tadi yang tadi tuh katanya MM-an itu mana? Kok jadi hilang begini? Dia ngasih tanda tangan sambil marah-marah gitu. Kok bisa 0 gini? Ini belum pernah loh secara histori kita begini 0 gitu. Ini Bapak dan Ibu. Pokoknya kalian tuh harus buktiin beneran salesnya loh. Kalau enggak, bener saya ini gini. Mana sih? Pokoknya jadi marah-marah gitu Bapak dan Ibu. Sambil tanda tangan. Akhirnya kita masuk Guardian gitu. Saya pikir udah perjuangan masuk Guardian otomatis akan terjual dan semuanya happy ending gitu. Ternyata enggak, Pak. Ternyata perjuangan baru mau dimulai. Waktu produk kita masuk gitu ya, itu ternyata ada kompetisi Bapak dan Ibu. Kompetisinya mereka adalah rajanya gitu. Mereka adalah salah satu perusahaan terbesar untuk di farmasi impor. Nah, waktu mereka lihat produk kompetitor ini, mereka langsung, karena mereka di setiap toko mereka punya 3 SPG, setiap toko Guardian, karena memang usaha mereka kan di situ. Mereka perusahaan konglomerasi besar gitu, jadi mereka mampu bayar SPG 400 toko kali 3 orang. Karena produk yang mereka jual bukan satu produk, sedangkan kita jual satu produk. Dan waktu produk kita masuk, customer tanya, tahu nggak Bapak dan Ibu? Mereka kan semua pakai baju SPG Guardian. Jadi kalau Bapak dan Ibu ke Guardian, lihat baju SPG Guardian, itu bukan Guardian yang bayar, itu kita yang bayar. Jadi mereka langsung bilang gini, oh ini banyak kimianya loh, tuh lihat tuh kimianya ini. Padahal tuh itu salmon ovary peptide, ada salmon DNA, itu semua dibilang kimia nih, bahaya ini. Waduh, wah kita nggak tahu kok. Minggu pertama nggak ada penjualan, bulan pertama nggak ada penjualan, kita mulai panggil Guardian, ini gimana nih Pak, kok nggak ada penjualan? Kamu harus dian SPG, gitu. Bapak harus dian SPG untuk ngebus sales. SPG, waduh, SPG terus mau siapa yang mau training? Nah, di situ kita bingung, oh ternyata kita dapat valuable lesson-nya satu, untuk sukses harus punya SPG. Akhirnya kita bingung, tapi SPG-nya model gimana, nyarinya gimana. Akhirnya karena limitasi budget tadi, Bapak dan Ibu, kita mulai tanya, oh ada provider SPG yang ini, itu, dan of course mereka selalu mau uang di depan gitu loh. Dan kita pikir, bener nggak ya? Kalau ya deliver, kalau nggak gimana? Akhirnya si Bu Helen turun tangan deh, dia nyamar jadi SPG Bapak dan Ibu. Karena SPG itu boleh, namanya in-store promotion, itu boleh langsung masuk toko. Dia nyamar pakai baju itu, saya SPG gitu. Nah, di situ apa ya namanya, dia langsung nyamar, dia pura-pura oh jadi kenalan sama SPG, makan sama SPG ini, akhirnya mulailah keluar bocoran-bocoran, oh ini begini valuable lessons itu dalam hitungan 1 hari dia nyamar di SPG, valuable informasi yang didapat tuh luar biasa gitu. Kita dapat semua strategi, kita dapat semua informasi-informasi yang dibutuhkan. Totalnya ada seminggu lah dia nyamar di SPG, dan dia kenal semua SPG. Oh providernya si ini, ngambilnya di sini, gini. Akhirnya kita dapat semua ilmunya dalam 1 minggu itu, Bapak dan Ibu. Bayangin nggak sih kadang-kadang, wow, kalau mau secara angkuh mikir ya, saya nih orang yang ini loh, maksud saya importir loh, saya primary importir loh, importir utama, dan saya direkturnya gitu. Kalau kita mikir sombong-sombongan itu, saya nggak mau seperti itu. Kita nggak akan dapat valuable informasi itu, Bapak dan Ibu. Dan dari titik itu, Bapak dan Ibu, memang kayaknya low gitu ya, kok jadi makan sama SPG, kok gaul sama SPG selama 1 minggu. Cuman dari informasi yang didapat itu, Bapak dan Ibu, kita pakai, kita terapin strategi kita nggak perlu ternyata punya SPG untuk 400 toko dikali 3 orang. Kita cuma cukup 1 lalu diputer, karena strategi informasi yang didapetin, oh ini nggak perlu. Jadi kita cuma punya SPG yang kecil,
Tapi tim SPG-nya luar biasa. Kita putar dari toko ini 2 hari, toko ini 2 hari, toko ini 2 hari, 2 hari, 2 hari. Akhirnya dalam 6 bulan kita bisa kalahin sales. Dulu waktu kita pertama kali masukin PNC, store manager salah satu toko dia bilang, ini mah produk Bapak mah nggak akan jalan lah menurut saya. Sorry ya Pak, saya ngomong gitu. Kenapa? Karena di sini sudah ada rajanya gitu. Rajanya ini katanya dari Singapura, perusahaan Singapura, ownernya sudah datang dan salamin saya gitu. Toko saya ini penjualan tertinggi gitu nih, kolagen di tempat ini gitu. Sampai ownernya datang salamin saya loh Pak. Oh iya, terima kasih ya Bu. Tapi saya nggak mau terima sampah gitu, negatif itu kata-kata negatif saya tidak mau terima gitu ya. Saya bayangin pasti akan sukses gitu. Nah, waktu 6 bulan kemudian Bapak dan Ibu, manajer yang sama datang ke saya, Pak Ernest katanya, aduh Pak, katanya, tahu nggak Pak, penjualan Bapak itu hampir 3 kali lipatnya Pak dari yang kema itu. Nah dari situ saya bilang, oh berarti bisa dong strategi ini diimplementasiin. Saya udah bisa kalahin penjualan saingan yang disebut Raja Kolagen ini. Saya bisa kalahin gitu loh. Kalau strateginya kita implementasiin di luar kota, di tempat lain, pasti akan berhasil gitu. Akhirnya kita mulai buka Surabaya, Medan, kita mulai pameran segala macam. Nah itulah kuncinya Bapak dan Ibu, beradaptasi gitu ya. Jangan, aduh saya kan leader besar nih, masa saya begini. Jangan gitu, saya dulu, Bapak nggak tahu nih, bonus saya nih segini. Kalau Bapak dan Ibu masih punya kesombongan seperti itu, akan sulit beradaptasi. Udah nggak, terima aja kenyataan bahwa kita sedang memulai sesuatu yang baru gitu ya, dan kita nol gitu. Nah, ayo kita belajar itu. Mau membuka diri itu sangat penting Bapak dan Ibu. Kerendahan hati, ya udah daripada terima kekalahan. Kemarin ada satu yang bagus sekali, saya suka sekali ada orang posting KFC. Ya, ini nggak tahu ya, saya nggak tahu kebenaran cerita ini, foto ini atau gimana gitu. Cuman ada satu KFC di dorongan gitu. Ada sebuah dorongan, ada SPG-nya, orang kasir KFC, dan ada logonya KFC. Dan di situ ditulis KFC aja yang sudah merajai ayam gitu ya. Dia nggak mau terima kekalahan bahwa toko-toko semua ditutup gitu. Dia turun ke jalan untuk fighting gitu, supaya hidupnya tetap nyambung gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau mungkin Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu harus punya fighting spirit gitu. Bapak dan Ibu mungkin sebelumnya adalah leader yang besar, Bapak dan Ibu punya income yang miliaran, Bapak dan Ibu coba hari ini kosongin gelas gitu. Kita mulai sesuatu yang baru, kan terjadi lagi yang Bapak dan Ibu pasti akan jadi leader besar lagi. Cuman di sini harus fighting dari awal gitu. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu. Ini waktunya untuk kita belajar dan beradaptasi. Gitu aja kali Dok ya. Oh ya, ditutup dengan setelah setahun kita menjadi best selling produk gitu. Kemarin Bapak ini saingan kita itu selalu pakai seragam coklat Bapak dan Ibu. Tiba-tiba saya Senin yang lalu ke kantor, ini ada orang datang pakai seragam coklat ini. Terus saya langsung tanya, Pak, Bapak, saya lihat orang ini ngapain ke sini? Apa mau nyelidikin atau apa nih? Ini saya benci, bukan benci ya, sebel sama orang ini, sebel. Karena mereka selalu black campaign-in kita gitu kan. Nih, orang ini ngapain nih? Gitu. Saya tanya, Pak, Bapak kerja di PT ini ya? Iya, dia bilang. Bapak udah member, Pak. Udah, katanya. Saya udah bergabung di sini. Justru, Pak, dia bilang, saya ini hari ini sudah resign dari perusahaan saya. Saya itu sudah 15 tahun loh, Pak, bekerja di perusahaan itu. Bapak kan tahu. Saya bilang, Bapak tuh kompetitor saya, tahu. Dulu kita musuhan loh. Terus, mana produk Bapak? Oh, pas dilihat PNC. Oh, kolagen ini, dia bilang. Iya. Oh, saya baru tahu loh, ini ada di Plan B ternyata. Ternyata si Bapak ini sudah achieve Toreda. Dan katanya, income di bonus di AFC katanya sudah cukup besar gitu. Jadi saya mau resign aja deh. Saya lihat banyak orang leader-leader yang hebat-hebat itu income-nya. Mungkin kalau saya berhenti, saya quit dari job saya dan saya lakukan ini secara serius, mungkin saya juga bisa dapat income yang miliaran itu, dia bilang gitu, Bapak dan Ibu. Itu saya happy banget gitu. Maksudnya, wow, kompetitor kita, salah satu orang yang itu, akhirnya itu karena perusahaan itu Bapak dan Ibu. Untuk tarik susah banget gitu, nggak bakal bisa. Ini tiba-tiba nggak di prospek nggak apa, tiba-tiba udah jadi member gitu. Dan dia akhirnya resign dari kerjaan dia gitu. Itu sih. Ya. Kuncinya adaptasi sih, adaptasi. Nah, terima kasih Pak Ernest. Ini ilmu yang luar biasa dan tinggi ya.
Ya, karena benar Pak Ernest bilang kemarin, dinosaurus yang gede dan gagah dan galak aja ya, manusia bukan musuhnya ya. Manusia 20 lawan dinosaurus 1 udah dimakan aja gitu ya. Tapi mereka punah gitu. Sedangkan yang kecil dan lebih lemah susah dikalahkan. Termasuk seperti virus yang sekarang kita sedang lawan ini, kalau dia mutasi lagi, cilaka nih kita di rumah terus. Jadi yang kecil itu jangan diremehkan kalau kemampuan adaptasinya tinggi, betul nggak? Ya kan? Itu. Dia beradaptasi Betul, baru ya. 4 asam amino, Pak. Ada 4 macam ya. Itu 4 macam protein gitu. Kita sudah bingung kalau dia sampai 22 kayak SOP mati kita gitu. Jadi ini menarik. Tetapi tetap manusia itu saya yakin punya kemampuan adaptasi yang tinggi kan. Nah, dan AFC ini Pak sangat mampu beradaptasi saya lihat. Dengan komandannya Pak Niko ya, Pak Ernest juga saya lihat, wah ini ngawalnya mati-matian sampai setiap LOP selalu ada sekarang ya. Luar biasa. Setiap acara selalu muncul. Nah, saya yakin dengan cara begini memang perusahaan ini akan excel dan sudah terlihat excel. Saya lihat kalau saya ngomongnya dari parameternya bonus karena saya nggak punya data statistik Pak. Kalau Pak Budi, wah ini dia punya data lengkap hitung-hitungannya. Tapi kalau dari bonus itu dari sebelum COVID ke sekarang itu malah meningkat itu luar biasa ya karena Wah, ya dahsyat. bayangannya orang-orang bonusnya pasti turun gitu Pak ya. Ini satu hal yang menarik sekali. Nah, bayangkan kalau tidak COVID kan gitu. Jadi 4 bulan jadi Busido itu bisa kalau dari DMU. Saya baru tahu itu. Nah, iya. Nah, yang menarik tadi Pak Ernest, satu hal bahwa Pak Ernest berdoa, Bu Helen masuk ke dalam itu ya. Wah ini kalau satu orang mungkin susah ya berdoa sambil bekerja itu bisa, tapi konsennya kemana gitu. Tapi ini bagi tugas. Kamu berdoa di pintu, yang saya masuk ke dalam. Wah ini luar biasa. Jadi kita harus terapkan semua di sini pelajarannya adalah berdoa dan bekerja. Jadi hubungan ke atas itu harus selaras, hubungan ke samping ya juga. Ya jadi itu hal yang paling penting sekali. Saya merasa Pak. Saya sering guyon ini juga. Nah ini dengan Pak Arto kan, tim Semut kan baru adakan acara Pak, bagi-bagi sembako segala macam kan. Ini terus Pak Wah, Arto iya, saya lihat kemarin. join ya. Nanti insya Allah bisa Busido katanya Pak Arto. Saya bilang, Pak Arto saya nggak mikir ke sana. Saya bilang yang penting kalau saya tuh sudah puas lah, dikasih apa aja udah puas gitu kan. Dalam hati saya paling enggak kan 3 DMU misalnya gitu. Guyon. Tapi artinya ya Pak. Ya, kita tidak lama ya kalau COVID-19 ini sudah selesai. Dr. Yudi, ada beberapa hal yang sebenarnya Pak Ernest tidak ungkap. Pak Ernest menghadiri Diamond Camp yang kita buat, itu kan 3 kali. Dan sejarahnya kan yang sempat kita hampir 20 jam kan tertahan dalam perjalanan yang mustahil ya. Tapi ada di sana. Tapi andai kan pada saat itu tidak, ya, saya yakin itu sudah rencana Tuhan yang luar biasa. Dipaksakan kita menyatu dalam satu kondisi, kita akan menjadi seperti ya saat ini gitu loh Dok. Ada beberapa kalimat kalau Pak Ernest di dalam Diamond Camp itu beberapa hal yang ditunjukkan dan hari ini tidak diungkap ya. Ada beberapa paling menarik dan itu saya tidak akan bisa melupakan. Ada beberapa visi pribadi beliau dan lain sebagainya. Ini penting. Jadi teman-teman semua sekelas Pak Ernest mengingatkan, jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah meremehkan arti sebuah impian-impian. Nah ini kenapa? Karena kalau saya mengatakan bahwa network, AFC, ini bisnis yang goib, yang paling goib. Kalau saya Muslim mengatakan paling goib. Tapi kalau kita menggunakan bahasa generalnya, ini yang penuh dengan miracle. Sebuah garis lurus yang harus diimani, itu bahwa segala sesuatu itu kalau Anda berani bermimpi dan meminta, ya, itu semuanya tidak ada yang mustahil untuk bisa dicapai. Nah, Dok, kita segera agendakan nanti kalau COVID-19 sudah mulai, kita akan bikin Diamond Camp Akbar. Kita undang Pak Ernest, Dok. Mungkin pesertanya bisa sekitar 200 sampai 300 orang, Dok. Yakin Pak, yakin itu. Oh, yakin, Dok. Yakin ini, Dok. Oh, dan walaupun COVID sudah selesai, kita lagi begini, Pak. Terima kasih Pak, masker ini. Gimana Pak Ernest? Gimana Pak Ernest tadi? Nanti begitu ini berakhir, COVID berakhir, kita tuh lagi planningin sebenarnya akan ada acara super heboh lah untuk memulai kita kick off gitu ya. Kita lagi planningin
mudah-mudahan pengennya sih ini ya, pengennya kita launching yang serum itu loh. Di bulan September atau Agustus itu harapan kita kalau COVID berakhir, kita akan ngumpul tapi di Jakarta ya. Kita akan sewa Ritz-Carlton di Jakarta, yang kita akan sewa ballroom-nya, kita akan undang orang Jepang datang, kita akan launching serum kita gitu. Jadi itu kayak wah, kita akan ada kumpulan akbar deh untuk kita. Kita akan ada lunch atau dinner yang keren gitu. Lalu kita ajak juga Anang Ashanti untuk ada di sana gitu. Pokoknya malam kick off kita deh, kita lagi planningin gitu ya. Dan nanti kita akan coba realisasiin. Cuman takut kita belum berani booking. Soalnya kalau udah booking udah susah gitu. Nanti kalau waktunya nggak tepat, angus gitu kan. Jadi kita lagi mikir-mikir juga nih gitu. Terus untuk yang sudah achieve. Ya, Pak Enes maaf, tadi Pak Enes sebutkan Anang Ashanti ya, karena beberapa leader kan masih simpang siur Pak Enes ya. Jadi meskipun share sudah kita berikan ya teman-teman semua, Pak Enes sejauh mana vonis terakhir terhadap Ashanti dan penggunaan dengan produk kita? Sampai Ashanti kan muncul juga ada di dalam pembagian ADP ya, Pak Enes. Oke. Saya ceritain dikit. Jadi Anang Ashanti ini sebenarnya adalah mereka memang pakai produk kita di awalnya. Jadi bukan dibayar untuk endorse awalnya ya. Mereka bukan endorser, mereka pakai produk melalui, kalau nggak salah ini membernya tuh orang Surabaya juga ya membernya, Pak Eka deh kalau nggak salah, timnya Pak Eka. Nah, mereka jadi member, lalu mereka mulai ada baik gitu loh Pak, maksudnya sangat membantu autoimunnya gitu. Lalu mereka waktu itu minta ketemu kita ngobrol, mereka jelasin bahwa mereka sangat suka produknya, sangat membantu untuk kesehatannya Ashanti saat itu gitu. Nah terus waktu itu kita ngobrol-ngobrol, Niko bilang kenapa enggak diajak ke Jepang waktu itu rencananya, diajak ke Jepang lihat. Kan win-win gitu. Kita ajak dia ke Jepang, dia lihat pabriknya, dia juga ada apa sih namanya YouTube channel dan Instagram dan lain-lain yang ya bisa ini kita pikir lu ya udah kita ikutin dia ke Jepang. Taunya Jepang gara-gara COVID ini nggak jadi kan, di hold dulu. Nah, terus kemarin waktu pembagian APD itu sebenarnya kita punya acara karena kita memang kita tuh di awal tahun 2020 memang pengen komitnya untuk donasi gitu ya, untuk kita tingkatin peran AFC Care gitu awalnya. Nah, waktu kejadian itu kita udah nggak usah pikir panjang, kita langsung beli. Waktu itu beli APD semua kita spend kira-kira 1,5 M. Terus waktu mulai mau dibagikan, itu tim marketing kita bilang, Pak, apa nggak sayang nih nggak ada berita, nggak ada apa. Coba lihat nih kayak misalnya perusahaan lain bagi-bagi selalu masuk berita, kok kita bagi-bagi nggak ada berita gitu. Terus saya juga pikir, oh iya ya, cuman hubungin beberapa kantor berita, mintanya mahal gitu. Kita pikir sayang lah, ngapain, mendingan tambahin APD lagi aja. Nah terus salah satu tim marketing kita bilang, kenapa nggak ini ajak kolaborasi Anang Ashanti aja, siapa tahu naik berita. Dan jadi ceritanya cuma begitu aja sih. Lalu kita hubungin mereka juga setuju untuk mereka jadi host gitu, supaya beritanya bisa naik ke media dan nama AFC naik. Gitu aja sih. Jadi nggak ada story-story gimana kalau untuk yang sumbangan APD. Anang Ashanti juga bukan brand yang dibayar secara gimana gitu untuk menjadi brand ambassador kita. Mereka ikut kita karena simply produknya membantu mereka. Gitu aja sih. Oke, luar biasa Pak Ernest. Pak Ernest, tanpa terasa ini hampir tepat 2,5 jam ya, karena kita jam 9 ya Pak Ernest. Pak Ernest luar biasa dengan diberikan kami waktu, semakin kami jadi lebih dekat, dan kami yakin Pak Ernest, ini adalah tim-tim kami, bukan orang-orang muda, tapi 20% mungkin teman-teman ada di tim Semut ini orang-orang muda, tetapi 80% mereka ini orang-orang yang sudah nggak perlu ditawar lagi kalau bicara komitmen Pak Ernest. Kami mewakili tim Semut, terima kasih Pak Ernest. Kami akan selalu fight, akan menjadi garda terdepan apapun yang terjadi dalam perjuangan kami untuk ke depan ada di AFC Pak Ernest. Pak Ernest, sehat selalu, sejahtera selalu. Oke, semuanya. Bentar Pak Ernest. Ada satu hal nih yang kita mau tanya. Sebentar ya. Pak Ernest, itu ada vending mesin di kantor. Nah,
Terus Oh iya. member tanya, nih untuk apa nih vending mesin gitu. Saya sudah ngerti sih, tapi tolong Pak Ernest jelaskan di sini gitu. Oke. Jadi di Surabaya dan di Jakarta itu kita ada vending mesin. Itu ceritanya lucu sih. Ceritanya gini, waktu saya ke Jepang, itu saya lihat mereka taruh mesin. Dulu saya pernah mainin mesin ini. Jadi masukin uang koin 500 yen atau masukin 1000 yen, itu kita bisa pilih gitu. Sampel-sampel gitu lah. Jadi kayak, nah jadi kalau di Jepang sendiri orang-orang ini beli suplemennya gitu Bapak dan Ibu. Maksudnya ditaruh di pinggir jalan gitu ya. Terus oh butuh suplemen nih, jadi dia beli. Kadang-kadang mau kolagen dia beli gitu. Jadi vending mesin itu ya namanya divisinya Dokter Oh ya. Dokter AFC Dokter Oh. Nah, jadi orang-orang nggak usah lagi ke farmasi, mereka tinggal pinggir jalan, mereka masukin duit kalau 500 koinnya itu 500 kalau nggak salah. Masukin berapa gitu atau uang masukin, nah nanti tinggal beli dia keluar gitu. Terus suatu saat saya lihat di mesin ada 2 di bawah, di waktu KFC kunjungan terakhir saya lihat ada mesin 2 nih. Saya bilang aja, boleh nggak nih kalau misalnya kita kan sudah jadi ini AFC, boleh nggak sih kalau kita beli nih mesin? Akhirnya mereka bilang ya udahlah karena kamu ambil ini kita kasih deh 2. Jadi kita dikasih sama mereka. Ya cuman nggak bisa dipakai sih Bapak dan Ibu, mereka cuma terima JP ya. Cuman lucu gitu kan, maksudnya buat unik gitu. Jadi kita ntar akan pasangin produk-produk yang ada seakan-akan di Jepang gitu. Jadi kalau di Jepang tuh modelnya gini kalau beli vitamin gitu. Vitamin yang pouch-pouch itu gitu Bapak Ibu. Jadi nggak beneran buat dipakai, buat dekorasi aja lucu-lucu gitu. Ya, menarik itu Pak Ernest. Dan memang sih saya yang paling terkenang waktu ke Jepang itu Pak Ernest. Waktu Pak Ernest kasih saya kopi Oh iya. mocha itu, wah itu enak banget, cari lagi nggak dapat lagi. Sedang dingin-dingin ya. Ada kopi mocha itu luar biasa. Makanya di sini para member nanti kita bareng Pak Ernest ke Jepang, wah itu akan satu hal yang luar biasa sekali ya. Karena memang ya saya sayang ada COVID ini ya. Saya sudah membayangkan nih, wah banyak member baru bisa pergi bareng dengan Pak Ernest, ini sesuatu yang luar biasa sekali ke Jepang ini. Nah, Iya. berarti estimasi itu ya susah diprediksi memang ya, karena waktu ini kan apa namanya, kapan COVID ini akan bisa dihandle juga masih agak sulit untuk dilihat Pak Ernest ya. Tetapi untungnya cuman yang pasti ke Dubai itu kemungkinan di Desember. Lalu yang sudah achieve Eropa akan kita gabungin. Jadi Anda akan ke Dubai, selesai dari Dubai ke Eropa jalan-jalan gitu. Nah untuk yang Jepang masih dicari schedule yang tepat karena kita kan nggak bisa keep reschedule, pilih ini nanti reschedule lagi, pilih ini reschedule lagi, takutnya ntar nggak enak namanya, ntar ujung-ujung kena strike lagi. Nah, kita lagi pilih waktu yang terbaik gitu untuk ke Jepang. Cuman kalau yang sudah achieve Eropa itu akan digabungin ke Dubai. Dubai itu kita lagi planningin 12-12. Nggak tahu bisa nggak atau enggak ya. Desember 12 kita lagi coba gitu. Tapi bonus rank akan dirilis kok, tenang aja. Dirilis duluan, nggak akan ditunggu-tunggu. Mantap. Iya, iya. Betul Gitu. Pak Enes. Terima kasih Pak Enes, luar biasa sekali hari ini. Oke, saya atas nama teman-teman dan tim Semut mengucapkan terima kasih nih atas kehadiran. Oke semua, terima kasih ya. Iya, jaga kesehatan ya. God bless.